pagi menjelang siang. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Selamat datang di webinar series episode kedua dengan tema mengoptimalkan kecerdasan persembahan dari PSKD bekerjasama bersama Yayasan Garis Putih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanan Salsabila, bisa dipanggil dengan Ibu Hanan. Saya adalah seorang mahasiswa S2, profesi Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia, sekaligus juga co-creator dari @betterselftomorrow, sebuah platform di Instagram yang ditujukan untuk pengembangan diri anak muda. Oke, hari ini saya diizinkan untuk menjadi moderator pada acara webinar 2 jam ke depan. Nah, untuk memandu acara webinar ini, sebelumnya saya ingin, membacakan sebuah peraturan terlebih dahulu. Jadi bagi para audiens nanti akan kami sediakan sesi tanya jawab dan jika ingin bertanya silahkan, tuliskan nama dan juga pertanyaan Bapak, Ibu, maupun teman-teman di kolom chat. Itu saja pertanyaannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya yakin Bapak, Ibu, maupun teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk bertemu dengan narasumber kita hari ini. Mungkin sudah sempat bertemu juga di webinar series yang pertama. Langsung saja, dipersilakan. Halo Pak Nori Lukman Tadiko, Psikolog Pendidikan kita hari ini. Selamat pagi. Halo, reconnect the room. Aku Oh, keluar. tunggu Aku reconnect sebentar. ya. Iya. Oke, selamat pagi Bapak Nori. Halo, selamat pagi. Eh, Iya, terima kasih nih Bu Hanan. Bagaimana kabarnya Bu Hanan? baik. Pak Nori gimana, Pak? Ya, Halo? ya, Suara saya terdengar? kedengeran, kedengeran. Ya, Iya. Gimana Pak Nori kabarnya baik? baik, baik. Alhamdulillah Iya. baik. Heeh. Semoga juga audiens hari ini kondisinya baik ya, Pak Mm-mm, Nori. mm. Apalagi di Iya. hari Sabtu ya Bu Hanan ya. Di Iya, hari karena libur gitu ya. kan. Walaupun nggak bisa mudik gitu ya. Tapi Iya, bisa mendengarkan webinar ini dengan perasaan ya liburan gitu kan iya hari Sabtu. Ya. betul. Dan hari ini juga semoga kita bisa sharing dan belajar banyak bersama ya di Betul, webinar hari ini. betul, Oke, hari ini kan kita akan ngobrolin tentang mengoptimalkan kecerdasan ya, Pak Nori. betul. Nanti kan Pak Nori akan memaparkan materi. Hmm, Nah, sebelum memaparkan materi, kayaknya boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang topik kita hari ini. iya. Oke, mengoptimalkan kecerdasan. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih, Hmm, Pak Nori. Kan saya penasaran juga nih heeh, dengan topik kita hari ini. Kecerdasan. Nah, sejak saya kecil dulu sampai saya sekarang dewasa, kan saya sering sekali mendengar orang-orang mengatakan bahwa tidak ada anak atau tidak ada individu yang terlahir tidak cerdas seperti itu. Di satu sisi, ketika mendengar kata kecerdasan kan biasanya yang langsung terpikirkan adalah IQ yang tinggi atau misalnya saja tokoh-tokoh seperti orang-orang seperti Albert ya Einstein, Albert Einstein yang iya terkenal kan? ya. Heeh. Iya, atau kalau di Indonesia sendiri kan Pak B.J. Iya, Habibie, iya, atau mungkin Pak Lukman atau audiens di sini maupun saya pasti punya temen dong yang kayaknya kita belajarnya sama-sama aja, atau dia nggak belajar sama sekali kayaknya waktu di sekolah dulu, tapi nilainya selalu bagus seperti itu. Nah biasanya kan itu kan langsung iya. dipuji kan, oh ini dia anaknya cerdas, dia anaknya pintar. Hmm, hmm. Nah, pertanyaannya, kecerdasan itu sebenarnya ada di setiap diri, semua orang, atau memang hanya ada orang-orang tertentu yang bisa digolongkan sebagai orang yang cerdas? Nah, Itu gimana nih? benar-benar. Hmm, Itu memang biasanya menjadi permasalahan setiap individu ya, ketika memasuki usia misalkan SD gitu ya, mulai ada kompetisi dengan orang lain sehingga mulai membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu ya.
Dan disitulah terjadi di mana pertanyaan-pertanyaan seperti, "Aku ini cerdaskah? Aku ini bodohkah?" Sehingga merasa bahwa kok teman kita yang kayaknya jago matematika tuh itu yang pinter banget gitu. Sedangkan kita yang sebenarnya mungkin nilainya rata-rata aja atau mungkin nilainya di bawah rata-rata, itu sebenarnya aku itu cerdas atau enggak. Nanti itu akan, saya kulik itu ya di dalam, materinya bahwa kecerdasan itu tuh sebenarnya ada pada setiap orang gitu. Walaupun misalkan di sekolah ternyata satu individu ini merasa tidak bisa matematika gitu ya, misalnya nilai matematikanya selalu buruk gitu ya. Kemudian juga kesulitan untuk belajar di pelajaran lain. Dalam hal ini bukan bukan topik kesulitan belajar ya, tapi lebih kepada memang kemampuannya di bawah dari temennya yang memang pintar sekali gitu. Ok, Nah, itu nanti kita akan membahas bahwa kecerdasan itu ada pada diri setiap individu. Nanti kita akan membedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah tipe, bahwa kecerdasan itu ada banyak tipenya, dan yang mhm, kedua itu ada yang namanya proses. Kecerdasan itu juga bisa dilihat sebagai suatu proses. Nah, gitu Bu Hanan. Jadi buat teman-teman nih oke, atau Bapak Ibu mhm, yang sedang menonton, eh, atau mungkin teman-teman di sini ada yang anak SMP, anak SMA atau ibu mhm, bapak yang anaknya SMP, SMA itu merasa bahwa anaknya kok minder gitu ya. Nah, ini mhm. bisa menjadi bahan acuan bahwa setiap anak itu punya kekuatannya masing-masing gitu, punya kecerdasannya masing-masing. Nah, di sini akan kita kulik gitu Bu Hanan. Oke, menarik banget nih kayaknya materi kita hari ini, sneak peek-nya udah ada ya tadi Hmm, kecerdasan akan kita kulik lebih lanjut dan kita lihat bahwa semua orang nanti punya kecerdasannya masing-masing. Oke, berarti kayaknya kita langsung aja kali ya Pak Nori untuk memaparkan ya, materinya, untuk 45 menit sampai 1 jam ke depan ya? ya, Oke, betul. selamat belajar, selamat sharing teman-teman. Ya. Jadi terima kasih Bu Hanan. Sekarang saya akan mulai sharing presentasinya. Semoga tidak membosankan ya, karena ini sebenarnya materinya cukup menarik kalau menurut saya. Karena tentang kecerdasan dan kecerdasan itu sifatnya ada pada setiap orang gitu. Ya boleh tolong dibuka. Baik, ini adalah topik kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal kecerdasan diri. Jadi pada hari ini akan saya bahas ini, saya Nori Lukman, seperti tadi sudah dijelaskan, bahwa saya seorang psikolog di Yayasan Garis Putih. Boleh slide berikutnya? Nah, ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang sebenarnya sering ditanyakan kepada saya gitu ya. Pertanyaannya adalah, terkait dengan anak mereka. Anak mereka sering bertanya, sebenarnya mereka tuh bisa apa gitu. Terus, ada juga beberapa, anak muda gitu ya mempertanyakan, "Kok dia bisa jago banget sih matematikanya?" Gitu ya. Terus ada juga yang mempertanyakan, "Aku ini nggak bodoh kan?" Karena misalkan, ya tadi ada kompetisi, kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga berdampak pada keberhargaan diri gitu. Sehingga membuat dirinya bertanya, "Sebenarnya aku ini pinter atau bodoh atau gimana sih?" Nah, itu nanti kaitannya dengan kecerdasan yang akan saya bahas di sini gitu. Nah, di sini apa saja yang akan kita bahas? Ada 6. Yang pertama, apa itu kecerdasan? Kemudian yang kedua adalah multiple intelligence yang tadi saya utarakan berdasarkan tipe. Ini inteligensi menurut Howard Gardner gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tiga tipe inteligensi menurut Sternberg. Nah, ini juga masih berdasarkan tipe. Kemudian keempat saya akan membahas tentang perbedaan EQ dengan IQ. Nah, ini juga menjadi perhatian penting nih, karena ternyata EQ itu juga penting dibandingkan IQ gitu. Nanti akan saya bahas di situ. Kemudian yang kelima, bentar, EQ itu tadi apa? Emotional quotient. Jadi atau bahasa lainnya juga adalah emotion intelligence gitu. Kemudian yang kelima adalah cara mengoptimalkan kecerdasan. Kita masing-masing sudah punya kekuatan kita gitu, punya apa yang ada dalam diri kita berupa kecerdasan. Dan apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita optimalkan dari situ. Kemudian yang keenam, saya akan membahas terkait dengan minat dan bakat. Nah, kalau apa itu bakat, apa itu minat, dan apa sih manfaat dengan mengetahui minat dan bakat ini? Itu boleh slide berikutnya.
Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu kecerdasan atau apa itu inteligensi. Karena dua hal ini merupakan konsep yang mirip gitu. Nah, banyak pakar yang mengutarakan definisi dari kecerdasan atau inteligensi. Kalau Wechsler mengatakan bahwa inteligensi adalah potensi secara menyeluruh dari anak yang membuatnya berpikir secara logis, berperilaku yang memiliki tujuan, jadi perilakunya itu tidak asal-asalan, punya suatu tujuan, dan mampu menyelesaikan masalah di sekitarnya. Di sini ada tiga karakteristik kecerdasan. Kalau misalkan menurut Wechsler, berpikir secara logis, berperilaku sesuai tujuan, mampu menyelesaikan masalah di sekitarnya atau problem solving. Nah, kemudian kalau menurut Binet, kemampuan untuk menyesuaikan diri agar mencapai target yang ditetapkan. To judge well, to reason well, to comprehend well. Kemudian kalau menurut Howard Gardner yang tadi dengan teorinya yang cukup terkenal yaitu multiple intelligence, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan permasalahan, mencari permasalahan baru guna meningkatkan kapasitas diri. Nah, ini cukup menarik nih Howard Gardner karena bagian yang pertama itu kurang lebih mirip menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau Howard Gardner juga mengatakan bahwa seseorang yang cerdas atau seseorang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi adalah orang yang suka cari masalah baru guna meningkatkan kapasitas diri. Jadi kalau misalkan nanti konteksnya adalah pembelajaran dalam sekolah gitu ya, misalkan tugas sudah selesai, dia mencari tugas yang lain karena untuk meningkatkan pengetahuan yang dia miliki. Atau misalkan kerjanya sudah beres, dia inisiatif cari kerjaan lain. Nah itu, jadi mencari permasalahan baru bukan dalam konteks yang agresif atau negatif ya, tapi lebih kepada untuk meningkatkan kapasitas diri. Kemudian yang terakhir, perspektif menurut Humphreys adalah proses seseorang dalam menangkap, mengolah, menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lain lalu menggunakannya sesuai konteks. Nah, kalau misalkan kita lihat dari semua definisi ini, ada kesamaannya, yaitu kecerdasan itu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si individu tersebut begitu. Nah, boleh slide berikut. Nah, jadi intinya inteligensi adalah potensi intelektual yang ada dalam diri seseorang yang membantunya untuk mengolah informasi dan memanfaatkan informasi tersebut dalam menyelesaikan masalah. Jadi kecerdasan itu baru dianggap kecerdasan jika informasi yang dia miliki itu bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya sekedar menangkap informasi atau misalkan bukan hanya sekedar belajar tahu, sekedar tahu, tapi informasi itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Itu definisi kecerdasan berdasarkan apa yang saya coba rangkum ya dari berbagai pakar tadi gitu. Boleh slide berikutnya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang multiple intelligence menurut Howard Gardner. Di sini sudah ada gambar-gambarnya yang saya masukkan gitu ya dalam PPT, dan di sini memang setiap tipe memiliki jenis yang berbeda, jadi distinktif gitu. Jadi setiap kecerdasan itu unik. Boleh slide berikutnya. Nah, di sini ada 8 tipe kecerdasan. Pada awalnya cuma 7, tapi pada awal tahun 2000 Howard Gardner menambahkan satu tipe kecerdasan. Di sini di slide ini saya akan menjelaskan 6 terlebih dahulu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini apa? Kecerdasan yang ditunjukkan dengan kemampuan seseorang yang sangat baik dalam berbahasa. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengolah bahasa dengan baik, mengekspresikan bahasa, memahami bahasa, biasanya bisa belajar bahasa banyak bahasa dengan cukup mudah gitu. Dan vokabulari atau kosakata kata-katanya itu sangat banyak biasanya orang-orang dengan kecerdasan linguistik. Jadi nggak akan kehabisan kata-kata tuh kalau misalkan berbicara. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logika matematika atau logika matematis. Nah, ini adalah kecerdasan yang ditunjukkan dengan kemampuan orang, dia jago tuh menganalisa, punya pemikiran yang sistematis. Jadi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya teoritis, dia biasanya tahu gitu alasan kenapa suatu penjelasan itu tahu dia di baliknya gitu. Jadi tahu sebab akibat gitu. Nah,
Biasanya kalau kecerdasan yang dianggap di sekolahan itu adalah kecerdasan ini nih, logika matematika yang biasanya orang pintar, peringkat satu, prestasi akademiknya sangat baik. Biasanya sekolah melihatnya kepada yang logika matematika. Nanti akan kita bahas. Tapi saya akan menjelaskan tipe kecerdasan yang lain terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik, orangnya itu mampu mengenali badannya dengan sangat baik. Jadi pergerakan motoriknya itu bisa dikontrol olehnya gitu. Misalkan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan kinestetik adalah dancer atau misalkan pemain basket, pemain bola, itu akan sangat berbeda. Orang-orang yang kecerdasan kinestetiknya tinggi, ya misalkan deh bermain basket itu butuh koordinasi. Membayangkan ketika bola dipantulkan di tangan kanan, kemudian dioper ke tangan kiri, kemudian di dribble di bawah kaki gitu ya, itu kan butuh pemikiran juga. Nah, orang-orang kinestetik itu sangat mudah untuk melakukan itu. Tapi tentunya butuh latihan. Latihan mereka, ketika mereka latihan, kemampuan mereka bisa lebih mudah meningkat gitu, jika dikaitkan dengan yang pergerakan motorik. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan visual spasial. Dan kecerdasan visual spasial ini ciri-cirinya adalah orangnya mudah untuk memetakan ruangan atau membayangkan bentuk tiga dimensi dengan cukup mudah. Misalkan mungkin Bapak Ibu yang menonton di sini atau teman-teman gitu ya, saya minta membayangkan, coba bayangkan kubus sekarang. Langsung kan terbentuk kubus di kepala Bapak Ibu sekalian. Kemudian coba sekarang bayangkan ada prisma segitiga atau 5 segitiga itu berada di atas kubusnya. Atau kerucut deh, kerucut yang ada di atas kubusnya. Langsung terbayang. Nah, kemudian saya minta sekarang kubusnya diputar supaya kerucutnya sekarang ada di bawah. Nah, itu bisa terbayang. Nah, itu membutuhkan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial itu sangat penting gitu. Nah, terus misalkan ada seseorang yang lagi dimintain tolong untuk menunjukkan jalan. Mas gitu ya misalkan. Gimana ya caranya untuk sampai ke toko A gitu ya. Gimana caranya sampai ke toko A? Cara sampai ke toko A adalah melalui jalan ke kanan, ke kiri gitu ya, dan dia bisa menunjukkan itu gitu. Jadi cukup mudah buat dia. Nah, orang-orang yang kecerdasan visual spasialnya rendah itu biasanya suka susah menempuh jalan gitu. Biasanya suka tersesat di tengah jalan. Dan ada penelitian yang berdasarkan gender bahwa untuk laki-laki kecerdasan visual spasialnya itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tetapi untuk perempuan, kecerdasan linguistiknya lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya biasanya kalau udah berdebat gitu ya, biasanya perempuan lebih jago tuh untuk berdebat ya gitu ya. Karena memang laki-laki cenderung secara ini universal tapi dalam artian tidak menembak pada orang-orang yang unik. Jadi memang ada terkadang beberapa perempuan yang ternyata visual spasialnya lebih tinggi daripada laki-laki. Atau sebaliknya, ada beberapa laki-laki yang linguistiknya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, kemudian berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu terkait dengan pemahaman kondisi dari orang lain, pemahaman emosi dari orang lain. Jadi orang-orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi, dia bisa memahami perasaan orang lain sehingga dia bisa mengkondisikan dirinya dengan cukup baik. Biasanya kalau dalam suatu perkumpulan atau rapat, dia tahu bagaimana caranya berperilaku yang baik gitu ya. Bukan berarti orang-orang yang tidak punya kecerdasan interpersonal yang tinggi, itu dia tidak bisa berperilaku baik, bukan. Tapi untuk orang-orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi, dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri ketika berada dalam lingkungan sosial. Ketika harus ngobrol dengan teman-teman, dia tahu kapan harus memotong pembicaraan, kapan harus tidak memotong pembicaraan. Begitu, itu kecerdasan interpersonal. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini ditandai dengan orang tersebut mampu memahami perasaannya sendiri. Kalau tadi interpersonal itu mampu memahami orang lain, kalau kecerdasan intrapersonal, orang ini sangat ahli dalam memahami dirinya sendiri.
Jadi ketika menemui kesalahan, hal pertama yang dia lakukan adalah pasti introspeksi. Apa yang salah dari diri saya? Dan dia tahu bahwa kekuatan dia apa, kelemahan dia apa, dan dia sangat ahli dalam menguasai emosinya sendiri. Boleh slide berikutnya? Nah, kemudian kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan musikal. Nah, ini udah kebayang sekali ya, orang-orang yang dengan kecerdasan musikal tinggi ini dia memahami ritme, nada, volume gitu ya, pitch dengan sangat baik. Tidak apa istilahnya tahu perfect pitch gitu ya, tahu nada yang sempurna seperti apa gitu. Itu kecerdasan musikal. Biasanya pekerjaannya bisa jadi pemain alat musik, pemain piano, pemain gitar, atau misalkan juga sound designer itu bisa menggunakan kecerdasan musikal ini. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan naturalistik. Nah, kecerdasan naturalistik itu ditandai dengan orangnya itu sangat dekat dengan alam. Bukan berarti hidup di alam ya, tapi maksudnya adalah Mhm. sangat dekat dengan alam ini senang dengan binatang, senang dengan tanaman. Ada deh pasti Bapak Ibu di sini yang menonton pernah ketemu dengan teman-teman yang kalau berkebun tuh pasti jadi tumbuh gitu ya. Kalau saya kebun tuh tanaman saya pasti mati. Tapi kalau misalkan teman saya ini yang berkebun tuh kayaknya pasti jadi gitu dan, tahu bisa menyebutkan jenis-jenis tanaman gitu. Ini tanaman apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan kayaknya tuh passion banget gitu. Nah itu kecerdasan naturalistiknya tinggi. Kemudian yang kedelapan yang baru-baru dibuat oleh Howard Gardner, baru-baru ini maksudnya di awal tahun 2000-an, itu adalah kecerdasan eksistensial atau bahasa lainnya adalah kecerdasan spiritualis. Ini ditandai dengan orangnya senang untuk menjawab pertanyaan yang mendalam terkait dengan keberadaan manusia. Pertanyaan filosofis lah, kayak misalkan siapa diri saya, buat apa saya berada di dunia ini. Jadi biasanya orang-orang dengan kecerdasan eksistensial atau spiritualis yang tinggi ini cenderung memusatkan kepada yang di atas gitu. Biasanya ibadahnya tinggi gitu dengan orang-orang yang kecerdasan eksistensial atau spiritualisnya tinggi. Nah, ini adalah 8 tipe kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang saya jelaskan di sini adalah tipe-tipenya gitu ya. Dan kalau misalkan sekolah itu biasanya melihat bahwa orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang dengan kecerdasan logika matematis. Kenapa? Karena memang yang dinilai biasanya pelajaran-pelajaran terkait dengan kecerdasan tersebut. Misalkan matematika, biologi, fisika, itu kan semuanya membutuhkan logika, membutuhkan pemikiran yang sistematis. Bagaimana dengan kecerdasan musikal? Kalau misalkan sekolahnya itu sekolah tradisional yang hanya ada pelajaran-pelajaran pada umumnya gitu. Tidak ada mata pelajaran piano gitu, misalnya bermain piano itu kan nggak ada. Jadi bagaimana cara mengukur kecerdasan musikal? Atau misalkan pengukuran kecerdasan intrapersonal atau interpersonal, itu lebih kepada apa yang orang itu hanya rasakan sendiri. Tapi sekali lagi, kenapa kadang kalau sekolah itu melihat anak itu cerdas hanya dari kecerdasan logika matematikanya saja gitu. Nah, Bapak Ibu yang menonton di sini mungkin sekarang sudah tahu bahwa kalau misalkan anak itu misalkan nilainya rata-rata saja, bukan berarti anak itu nggak cerdas. Bisa jadi kecerdasannya itu di tempat yang lain. Bisa jadi kecerdasannya di tadi kinestetik gitu, atau misalkan kecerdasannya di naturalistik gitu ya, atau kecerdasannya ternyata di visual spasial. Biasanya orang-orang yang senang menggambar, jago desain grafis itu memiliki kecerdasan visual spasial yang cukup tinggi gitu ya. Nah, itu adalah 8 tipe kecerdasan menurut Howard Gardner. Sekarang saya akan menjelaskan 3 tipe kecerdasan menurut Sternberg. Nah, di sini ada 3 type of smart yang menurut Sternberg. Kalau Sternberg membedakan ada book smart, kemudian ada street smart, kemudian yang ketiga adalah creative smart. Kalau yang tadi saya bilang di Howard Gardner kecerdasan logika matematis, ini berhubungan dekat dengan book smartnya si Sternberg. Kenapa? Karena orang-orang yang dengan book smart, tipe book smart ini pintar menganalisa, pintar mendapatkan informasi dari buku-buku yang dibaca. Ini tipe pintar yang secara akademik gitu ya. Jadi teoritis. Jadi dia tahu teori-teori dari buku. Dia mampu memahami informasi dengan cepat. Tapi ada juga orang-orang dengan tipe yang street smart.
Nah, orang-orang street smart ini tuh pintar memahami emosi dan kondisi dan situasi gitu. Emosi dari orang lain sehingga bisa memanfaatkannya secara optimal. Biasanya tipe-tipe orang yang street smart ini orang yang belajar langsung dari lapangan. Orang yang mampu mempersuasi orang lain. Orang yang mampu meregulasi emosinya dengan cukup baik. Jadi berbeda dengan book smart yang teoritis ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada creative smart. Creative smart ini terkait dengan pengolahan informasi yang sudah dimiliki untuk membuat sesuatu. Jadi berinovasi dan berkreasi. Ada orang-orang yang senang berkreasi, misalkan menggambar, membuat sesuatu, merakit sesuatu. Nah, itu masuk ke dalam orang-orang tipe creative smart. Nah, bisa jadi kalau misalkan sekarang ibu bapak lihat anak ibu sendiri, kalau nggak masuk book smart ya nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa jadi anak bapak ibu itu termasuk yang street smart atau yang creative smart gitu. Dan kembali lagi kepada tadi apa yang saya katakan tentang Howard Gardner, kecerdasan Howard Gardner. Kecerdasan itu semuanya ada pada diri seseorang. Tapi tinggi rendahnya itu berbeda. Jadi bukan berarti kalau saya orang dengan kecerdasan naturalistik yang tinggi, saya nggak punya kecerdasan interpersonal. Enggak, saya punya. Tapi tinggal tinggi rendahnya seperti apa, derajatnya seperti apa. Kalau saya mengobservasi diri saya, karena saya punya kesempatan untuk melakukan itu, saya menyadari bahwa saya orang dengan kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logika matematis, dan kecerdasan naturalistik. Karena ya saya memahami diri saya dan saya senang dengan hewan gitu. Hewan apapun tuh biasanya saya bisa pantau sampai sejam gitu. Nah, tetapi kalau saya merasa diri saya itu kecerdasan musikal saya yang rendah. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya 8 tahun main piano, saya nggak jago-jago juga main piano. Bisa main piano, tapi ya sekedar main aja ala kadarnya gitu, lagu pop. Tapi kalau lagu yang butuh pergerakan tangan yang cepat gitu, saya nggak bisa. Nah, itu akhirnya saya menyadari bahwa kecerdasan musikal saya cukup rendah begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan melihat anaknya seperti apa atau teman-teman yang SMP SMA yang ikut menonton di sini bisa mulai melihat kira-kira kecerdasan saya apa ya. Jangan minder karena jangan minder karena misalkan saya nggak berprestasi di sekolah, nggak apa-apa. Mungkin kecerdasanmu kecerdasan tipe yang lain. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara EQ dan IQ. EQ tadi yang adalah emotional quotient atau emotion intelligence bahasa lainnya. IQ adalah intelligence quotient, sama dengan definisi kecerdasan yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, emotional quotient itu apa sih? Emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk memahami serta mengekspresikan emosi di saat yang tepat dan berempati terhadap kondisi orang lain sehingga bisa memposisikan diri di kondisi orang lain. Jadi kayak kalau misalkan kita hubungkan dengan Sternberg tadi, orang-orang dengan tipe street smart biasanya memiliki emotion intelligence yang cukup baik karena dia tahu bagaimana caranya memposisikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemampuan dalam memahami diri sendiri itu juga termasuk dalam EQ atau emotional quotient. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih ini penting untuk dibahas antara EQ dan IQ. Boleh selanjutnya? Nah, kita membahas langsung ke masa depan ya, karena setiap orang pasti akan tumbuh dan nantinya akan memasuki dunia kerja. Di dunia kerja nanti, EQ atau emotional quotient itu lebih penting dibandingkan IQ. Tapi bukan berarti IQ nggak penting. IQ tetap penting, tapi EQ lebih penting. Dengan persentase sebesar 80% untuk emotional intelligence atau emotional quotient dan 20% untuk IQ. Gitu. Boleh slide berikutnya? Nah, di dunia kerja, IEQ, emotional quotient itu penting untuk keberlangsungan jangka panjang. Namun tidak dipungkiri IQ juga menentukan tepat atau tidaknya kamu di posisi tersebut. Jadi kalau misalkan kayak kamu baru masuk ke dalam suatu pekerjaan, pastinya
kamu akan ditempatkan yang sesuai dengan kemampuanmu, ditempatkan sesuai dengan bakatmu, sesuai dengan kecerdasanmu. Tapi kalau dalam jangka panjang, bagaimana kamu bisa berelasi dengan rekan kerja, bagaimana bisa mematuhi perintah yang ada, bagaimana bisa mengontrol emosi ketika dimarahi oleh atasan, itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau misalkan konteksnya sekolah, ketika sedang ditegur oleh guru, mampu menahan emosi dan mengekspresikan di waktu yang tepat, nggak langsung marah-marah pada saat itu. Nah, itu ciri-ciri memiliki IQ yang baik. Ini kalau konteksnya sekolah seperti itu ya. Atau misalkan ketika tugasnya banyak, banyak banget sampai membuat pusing. Kalau seseorang yang memiliki emotional intelligence yang cukup baik, dia tidak akan langsung teriak, tugasnya banyak, lalu histeris gitu ya. Tapi dia tahu bahwa, oke, ini tugas saya banyak, pelan-pelan saja saya kerjakan dari satu ke yang lain. Jadi bisa ngontrol emosinya sendiri. Nah, itu orang dengan tipe IQ yang cukup tinggi. Boleh slide berikutnya? Nah, apa saja sih faktor-faktor dalam IQ itu sendiri? Ada 4 faktor dalam IQ. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah pemahaman sosial, dan yang keempat adalah manajemen dalam interaksi sosial. Ini adalah 4 faktor yang disebutkan oleh salah satu pakar namanya Goleman. Dan ini bukan menurut saya ya, ini menurut Goleman. Jadi udah ada teorinya nih. 4 hal ini yang menandakan seseorang punya IQ yang baik atau tidak. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari kesadaran diri. Boleh slide berikutnya? Nah, kesadaran diri di sini maksudnya adalah kita menyadari emosi dan pemikiran terhadap emosi tersebut. Sifatnya ini netral, jadi tidak menghakimi atau memberikan penilaian. Contohnya, ketika kita sedang marah, terus marahnya tuh marah sekali gitu ya, sampai menggebu-gebu gitu. Kita tetap bisa memikirkan bahwa kondisi ini adalah marah. Kita dapat berpikir, oh aku lagi marah sekarang. Tidak membiarkan si emosi itu mengontrol diri kita. Tapi kita tahu marah. Ini kalau istilah pepatahnya adalah, nggak apa-apa hati panas tapi kepala tetap dingin. Nah, ini tuh kesadaran diri itu seperti itu. Jadi kamu tahu bahwa kamu lagi marah, tapi kamu bisa mengontrol emosi itu gitu. Karena sadar. Di sini masih sadar ya. Jadi secara kognitif tahu bahwa dirinya sedang marah. Sifatnya netral. Boleh slide berikutnya? Nah, kenapa ini penting? Karena dengan menyadari emosi, kita bisa mengontrol emosi dengan lebih baik. Saat kita tahu bahwa kita sedang marah dan kita tidak membiarkan emosi tersebut mengontrol diri kita. Kita bisa memikirkan cara-cara untuk mengekspresikan rasa marah dengan tepat dan benar. Kalau dulu pada saat saya belajar neurologi atau fisiologi gitu ya dari tubuh manusia dalam salah satu mata kuliah psikologi gitu ya, ada 2 kondisi pada saat seseorang marah, gerakan refleks sama gerakan yang dikontrol. Pada saat orang marah, kalau dia bisa mengontrol gerakannya, emosinya itu dikendalikan oleh otaknya. Jadi ada yang namanya amigdala itu emosi itu dikontrol, jadi tahu bahwa dia lagi marah dan mengekspresikannya tuh bisa lebih tepat karena dipikirkan gitu. Jadi ketika marah, oke, saya nggak boleh marah sekarang karena saya lagi di tempat umum misalkan. Saya akan menegur dia nanti pada saat dia sendirian. Kemudian yang berikutnya gerakan refleks. Gerakan refleks itu adalah ketika emosi mengontrol diri kita. Salurannya itu di sumsum tulang belakang. Coba bayangin kalau ketika teman-teman dikagetkan oleh teman yang lain gitu, pasti refleksnya langsung loncat gitu kan, dan baru nyadar bahwa oh saya baru aja dikagetin, tapi telat reaksinya. Nah, reaksi yang duluan itu adalah gerakan refleks dan itu kan kita tidak mengontrol. Itu gerakan refleks. Dan ketika marah itu tidak difikirkan dan menjadi gerakan refleks, itu yang nantinya akan berbahaya. Karena bisa jadi meledak-ledak, bisa jadi kita malah agresif terhadap orang lain tersebut dan tidak dikendalikan oleh otak kita. Begitu. Nah, boleh slide berikutnya? Nah, slide berikutnya adalah tentang manajemen diri. Nah, manajemen diri ini kalau tadi sudah menyadari melalui pengetahuan, melalui otak gitu ya, kita menyadari bahwa diri kita marah, manajemen diri ini lebih kepada perilakunya. Mampu mengontrol perilaku dan mengekspresikan emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau misalkan lagi marah gitu ya, kontrol emosinya itu ya bisa gitu. Jadi terus dikeluarkannya itu dengan lebih baik. Nah, itu adalah manajemen diri. Jadi ini masih 2 hal yang saling berkaitan. Kalau kesadaran diri tadi terkait dengan kognitif,
Kalau manajemen diri itu udah terkait dengan perilaku yang dikeluarkan. Boleh slide berikutnya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemahaman sosial. Pemahaman sosial ini kalau tadi kesadaran diri dan manajemen diri itu terkait dengan diri sendiri, kalau pemahaman sosial itu terkait dengan orang lain. Jadi memahami emosi yang dirasakan oleh orang lain, kemudian mengetahui tingkah laku yang tepat pada saat berada di suatu tempat, mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada tempat tersebut. Jadi dia bisa berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. eh itu yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu pemahaman sosial. Yang keempat adalah manajemen dalam interaksi sosial. Kalau tadi pemahaman sama ya, berarti masih kognitif. Kalau manajemen dalam interaksi sosial ini udah bisa berperilakunya. Dapat berempati dengan kondisi orang lain, kemudian berperilaku sesuai dengan kondisi emosi orang lain agar membangun hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui apa yang harus dilakukan jika lawan bicara sedang marah, senang, sedih, atau gelisah. Jadi ini udah hubungannya dengan orang lain. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa orang-orang street smart itu memiliki IQ yang baik? Karena biasanya yaitu keempat faktor itu mereka bisa gitu, manajemen diri, pemahaman diri, kesadaran diri, pemahaman sosial, dan manajemen dalam interaksi sosial. Itu adalah kekuatan orang-orang dengan tipe street smart, bukan book smart. Gitu ya, atau creative smart. Boleh slide berikutnya? Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kecerdasan dari intelligence secara kognitif, kita juga sudah membahas kecerdasan secara emosi. Sekarang bagaimana sih mengoptimalkan kecerdasan tersebut? Ada 4 hal yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah ketahui kemampuanmu dan kenali diri. Kenali diri ini seperti kekuatanmu apa, bakatmu apa, minatmu apa. Jadi kamu benar-benar tahu tentang dirimu sendiri sehingga bisa dioptimalkan. Jadi benar-benar harus cari tahu tentang diri sendiri. Konsep diri itu harus kuat, gitu ya. Bisa melalui misalkan ke psikolog untuk tes minat bakat atau berdasarkan observasi sehari-hari, gitu ya. Jadi dengan tes minat bakat itu nanti kamu tahu lebih jelas tentang dirimu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman itu sangat dibutuhkan. Kenapa ini pengalaman itu dibutuhkan? Karena dalam kecerdasan itu tadi yang belum saya jelaskan ada yang namanya fluid intelligence sama crystallized intelligence. Kalau yang potensi atau udah ada dalam diri setiap orang itu namanya adalah fluid intelligence. Jadi yang bisa untuk membantu memecahkan masalah. Ketika menghadapi suatu permasalahan tuh tahu cara-caranya, tidak perlu belajar. Nah, tapi kalau crystallize itu adalah kecerdasan yang dipupuk karena mendapatkan informasi dari luar. Nah, crystallize itu yang nantinya akan tumbuh gitu ya. Kalau semakin lama kita terus belajar, crystallized intelligence itu akan naik. Ada di satu penelitian yang mengatakan bahwa fluid intelligence itu lama-lama akan turun. Jadi bentuknya seperti huruf N. Pada masa muda itu naik, kemudian pada masa dewasa itu peaknya atau puncaknya, kemudian pada saat udah mulai tua gitu ya, lansia itu mulai turun. Nah, mulai pikun kan, mulai bingung gitu. Nah, itu adalah kecerdasan fluid intelligence. Kemudian kalau crystallized intelligence itu yang akan naik terus. Kenapa? Karena kan kita belajar terus. Informasi yang kita dapatkan terus bertambah. Nah, kenapa di sini saya membahasakannya adalah mengoptimalkan kecerdasan? Karena kecerdasan setiap orang itu sudah ada batasan maksimalnya. Jadi dalam artian setiap orang itu sudah punya potensinya. Gimana caranya mengoptimalkan kecerdasan tersebut? Jadi bayangkan saja setiap orang itu sudah punya dianalogikan begini ya. Jadi setiap orang itu punya botolnya masing-masing. Begitu ya. Setiap orang punya botolnya masing-masing, ada yang botolnya mungkin sebesar tumbler, ada yang mungkin sebesar gelas aqua, ada yang mungkin sebesar mungkin bukan botol, tapi ternyata dia mangkuk. Bayangkan benda-benda itu adalah potensinya dia. Terus ada air yang dituangkan. Tentunya air yang dituangkan ke dalam gelas aqua itu akan lebih cepat penuh dong. Dan kalau dituangkan lebih itu akan tumpah-tumpah. Ya batas kecerdasan dia segitu. Tapi orang yang punya mungkin kecerdasannya dalam bentuk ember besar, dimasukkan air yang banyak, dia masih bisa menampung itu.
Nah, tapi masalahnya adalah bukan besar kecilnya potensinya, tapi lebih kepada bagaimana pemanfaatan informasi yang dia miliki. Jadi bisa saja orang dengan yang gelas aqua sekecil itu dia bisa bisa berprestasi karena dia sangat memanfaatkan informasi yang dia dapatkan gitu. Makanya ini dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Kemudian dapatkan informasi baru sebanyak-banyaknya. Itu tadi ya, dengan mendapatkan informasi yang banyak memperbesar kemungkinan kamu untuk itu tadi mengoptimalkan, memanfaatkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang keempat, perbanyak interaksi dengan orang lain untuk belajar memahami perasaan orang lain. Ini lebih kepada kecerdasan emosional tadi. Karena kecerdasan emosional itu pasti berkaitan dengan orang lain, tidak mungkin tidak. Jadi pasti harus perbanyak ketemu sama orang. Bukan berarti harus ketemu sama setiap hari ketemu sama banyak orang gitu enggak ya. Karena seperti kita tahu ada orang introvert, ada orang extrovert, ada orang yang nyaman hanya dengan circle atau orang-orang yang sedikit, ada juga orang yang nyaman dengan ketemu dengan orang banyak, itu tergantung setiap orang. Tapi biasakan untuk latihan berinteraksi dengan orang lain supaya belajar memahami perasaan orang lain dan tahu kapan situasi yang tepat gitu ya. Misalkan mau motong pembicaraan, mau menegur dia, itu dia tahu begitu. Nah, itu adalah 4 tipe dari pengoptimalan kecerdasan. 4 cara, bukan 4 tipe, 4 cara untuk mengoptimalkan kecerdasan yang kita miliki. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam minat dan bakat. Kecerdasan itu kan tadi sudah saya presentasikan bahwa itu terdapat pada diri anak semenjak kelahirannya. Tapi memang hanya potensinya saja. Realisasinya dilihat dari pengalaman anak dengan lingkungannya. Apakah dia mendapatkan dukungan yang baik dari orang tuanya? Apakah dia mendapatkan dukungan yang baik dari sekolahnya? Sehingga potensinya itu sangat dimanfaatkan. Jadi misalkan tadi potensinya dia sebesar tumbler gitu ya, sebesar botol yang tinggi 1,5 liter. Kalau dukungan selalu diberikan gitu ya, itu akan penuh airnya sampai botol yang 1,5 liter tadi. Jadi sangat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, bakat itu merupakan bagian kecil dari kecerdasan. Beberapa anak itu cenderung memang terampil pada suatu bidang. Kalau misalkan kita melihat tadi dari Howard Gardner, tipe kecerdasan kan ada banyak, yaitu tadi keterampilan pada suatu bidang, itu adalah bakat. Kemudian kecenderungan ini sudah dapat dilihat sejak dini atau sejak kecil. Terlihat dari ketertarikan anak tersebut pada suatu kegiatan secara konsisten atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tua sudah melihat anak senang masak nih dari kecil gitu ya. Mungkin bisa jadi bakatnya dia di situ gitu. Bakatnya dia di masak, berarti ada campuran antara kinestetik, mungkin juga dengan logika matematis. Karena kan untuk memasak membutuhkan kemampuan berpikir secara prosedural yang baik. Setelah ini masukin apa, setelah ini motong bawang, setelah ini motong apa gitu. Apalagi kalau masaknya adalah makanan dingin atau dessert gitu ya. Itu butuh prosedur yang sangat ketat. Nah, bisa jadi orang-orang yang jago masak itu memiliki kecerdasan tadi, kinestetik dan visual spasial dan motorik. Logika matematika yang cukup baik begitu. Nah, orang tua yang bisa melihat itu kalau anak masih kecil. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah mulai SMP, SMA gitu ya, mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah ada yang kuliah, mulai bisa tuh melihat ke diri sendiri, saya mampunya apa dari ke-8 Howard Gardner tadi, tipe Howard Gardner tadi. Dan itu mungkin merupakan bakat teman-teman gitu. Boleh selanjutnya? Nah, kalau ada bakat, ada minat. Minat, kalau definisi dari APA atau American Psychological Association adalah sikap seseorang yang ditunjukkan dengan keinginan untuk memberikan perhatian yang terpusat pada suatu yang dianggap penting oleh individu tersebut, seperti beraktivitas, tujuan, atau area penelitian. Jadi kalau ini namanya sikap, ya, bukan ada dalam diri seseorang, tapi sikap yang ditunjukkan oleh orang untuk tertarik pada suatu hal yang menjadi prioritas buat dia. Gitu. Bakatnya kinestetik, minatnya basket. Wah, klop. Dia udah fokus tuh di basket berarti. Minatnya dia di situ, kemudian bakatnya ada, berkembang dia. Gitu. Ketertarikan individu pada sesuatu itu dipengaruhi oleh stimulus atau aktivitas yang diberikan kepada dia.
Respon pada saat aktivitas itu diberikan dan konsistensi lingkungan dalam memberikan aktivitas tersebut. Jadi kalau misalkan anaknya senang main bulu tangkis tapi tidak ada dukungan, ya sama aja minatnya nggak akan tumbuh di situ. Atau misalkan anaknya senang main bulu tangkis tapi ternyata pada saat main bulu tangkis dimarahin mulu sama pelatihnya tanpa ada dukungan yang baik. Atau misalkan dipaksa terus oleh orang tuanya. Nah itu kan responnya tidak baik sehingga bisa jadi minatnya turun di mana di tadi bulu tangkis. Jadi dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat penting untuk menumbuhkan minat pada seorang anak. Kemudian ketertarikan ini juga dapat ditumbuhkan semenjak dini. Anak tertarik untuk melakukan suatu aktivitas atau memberikan perhatian pada suatu benda itu belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, lingkup pertama adalah orang tua. Makanya orang tua itu sangat berperan penting untuk menumbuhkan minat kepada anak. Barulah ketika anak sudah masuk ke dalam sekolah, lingkup kedua adalah sekolah dan teman-temannya. Tapi tetap lingkup pertama adalah orang tua yang bisa menumbuhkan minat pada diri seseorang dan yang bisa memberikan fasilitas. Begitu. Itu tadi ada minat ya. Nah, minat sendiri itu ada tipe-tipenya. Sekarang kita akan bahas. Nah, kenapa saya tulisnya ini adalah minat berkaitan dengan vokasi? Karena sebenarnya minat yang ditumbuhkan sejak kecil itu nggak harus terkait dengan area pekerjaan. Bisa jadi minatnya dia senangnya lari-larian. Nah itu bisa menjadi salah satu poin penting tuh. Oh berarti dia senang lari-larian. Oh mungkin bisa diarahkan nanti minat pekerjaannya adalah untuk atlet lari misalkan. Jadi minat itu nggak harus yang langsung pekerjaan gitu ya. Kalau yang ditumbuhkan dari kecil lihat aja dulu. Oh senangnya menggambar. Ya udah itu adalah minat gitu ya, bukan berarti langsung mikir oh minat dia menjadi seorang desain grafis gitu, enggak, atau ilustrator, tapi lihat dari kegiatannya. Nah kenapa ini yang saya kaitkan adalah dengan vokasi, ini lebih berkaitan dengan memang area pekerjaan atau area di profesi gitu ya, nanti setelah selesai lulus kuliah ketika mau bekerja. Menurut Holland itu ada 6 tipe. Sebenarnya ada banyak pakar yang menjelaskan, bahkan ada yang bisa menjelaskan sampai 18, namanya spherical model. Tapi yang menurut Holland ini ada 6. Yang pertama adalah investigatif, yang kedua adalah realistik, kemudian yang ketiga adalah artistik, kemudian yang keempat adalah sosial, yang kelima enterprising, dan yang keenam adalah konvensional. Ini cukup mudah untuk diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh kita ke slide berikutnya, apa sih maksud dari masing-masing ini? Nah, orang dengan tipe investigatif adalah orang-orang yang cenderung suka berpikir secara analisis. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan book smart itu masuk nih ke sini. Atau orang-orang dengan kecerdasan logika matematis biasanya suka selaras dengan minat ini. Investigatif, suka menjawab sesuatu dengan teori, suka mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau kalau bahasa lainnya dari investigatif ini adalah the thinkers, orang yang suka mikir gitu. Nah kemudian ada juga yang artistik atau the creators. Orang-orang ini tuh sukanya membuat sesuatu. Kalau berdasarkan kecerdasan Sternberg, mungkin yang klop dengan minat ini adalah mereka yang kreatif smart. Jadi suka membuat sesuatu. Membuat sesuatu ini nggak harus yang sifatnya cuman art ya, bisa jadi woodcutter, woodworker gitu yang apa sih membuat perkakas dari kayu. Nah itu kan juga membuat sesuatu. Atau mungkin dari teknik itu juga bisa membuat suatu alat baru yang bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Nah itu artistik. Kemudian yang berikutnya adalah sosial, the helpers. Orang-orang dengan yang punya minat ke arah sosial ini senang membantu orang lain. Biasanya suka kerja volunteer, cita-citanya mau jadi dokter. Cita-cita jadi dokter bukan sekedar karena pengen duit banyak ya, tapi lebih kepada dia pengen membantu orang, menjadi psikolog gitu ya, atau menjadi pokoknya hal-hal yang terkait dengan sosial deh. Nah itu the helpers atau sosial. Kemudian ada juga enterprising, the persuaders. Biasanya cocok kerjanya nih jadi manajer, jadi leader, jadi direktur, jadi yang tipenya atasan. Karena dia senang menyuruh orang atau bukan menyuruh ya, kesannya negatif ya kalau menyuruh ya. Mempersuasi gitu, mengajak orang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bukan sesuatu yang buruk kan. Kalau misalkan diajaknya ke hal yang baik, ya itu baik gitu. Nah orang-orang enterprising itu jago untuk melakukan itu atau ahli dalam mengajak orang gitu, mempersuasi. Kalau ada yang minat ke sana biasanya contoh kerjanya adalah tadi ya, manajer suatu perusahaan, businessman gitu ya, masuknya ke dalam
enterprising. Kemudian yang berikutnya adalah konvensional, the organizer. Kalau Bapak Ibu punya teman yang rapi sekali, kemudian senang tertata, sangat tertata, nggak bisa berantakan, senangnya dengan kegiatan yang administrasi. Nah, ini masuknya adalah ke organizer. Nah, ini biasanya pekerjaannya bisa jadi apa ya? Sekretaris gitu ya. Bisa jadi sekretaris atau bisa jadi eh, librarian gitu ya, pustakawan. Oke. Nah, kemudian yang ke berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah realistic, the doers. Apa sih the doers ini? Senang melakukan. Dia harus ke lapangan. Dia realistis. Dalam artian dia harus melakukan kerja praktek di lapangan. Biasanya minatnya, kalau misalnya punya minat ke sini, ke kerja lapangan, bisa jadi engineer yang kerjanya di lapangan misalkan. Jadi kayak gitu ya. Ada 6 tipe minat menurut Holland. Tinggal disesuaikan saja. Tinggal orang tua melihat anak saya ini kira-kira minatnya kemana ya. Buat teman-teman yang SMP SMA mungkin mulai bisa melihat minat saya kemana. Untuk mengetahui minat lebih baik, teman-teman memang harus mengumpulkan informasi yang banyak. Makanya kalau dulu SMP, pas pada saat SMA suka ada pagelaran atau datang tuh kakak-kakak alumni yang datang ke sekolah gitu ya, keren, pakai jaket alumni gitu. Nah, bukan dilihat kerennya aja, tapi juga diambil informasi dari kakak-kakak itu gitu. Kak, nanti jurusan ini tuh belajarnya apa saja sih? Nah, dengan begitu kan nambah informasi. Jadi kamu bisa lebih mantap, bisa lebih yakin kira-kira mau kemana saya ini gitu. Orang tua bisa lebih yakin anak saya ini mau kemana, seperti itu. Nah, itu tadi menurut Holland. Boleh slide selanjutnya. Nah, Bu Hanan, materi saya sudah selesai sampai di sini presentasinya. Nah, kira-kira gimana nih? Saya kembalikan lagi kepada Bu Hanan. Oke, terima kasih Pak Nori. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pemaparan yang barusan saja kita dengarkan. Nah, kita sampai ke sesi tanya dan jawab. Silahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mulai diketik. Saya coba cek kolom chat terlebih dahulu ya, siapa tahu sudah ada. Oh, sudah ada banyak pertanyaan nih, Pak Nori. Wah, Boleh ya? mantap. Oke. Mantap. Panjang-panjang lagi. Aduh, saya jadi deg-degan nih Bu Hanan. Oke, Gimana saya gimana? bacakan dari yang paling pertama ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yulia. Baik. Pertanyaannya menarik sekali nih. Jadi Bu Yulia bertanya, anakku pandai bermain game. Apakah permainan game merupakan suatu kecerdasan? Nah, saat dihadapkan pada pembelajaran, sangatlah lemah. Apakah pada saat kelemahan dalam pelajaran anak saya, itu berarti tidak memiliki kecerdasan? Gimana nih Pak Lukman? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya cukup menarik nih, karena memang kondisi saat ini apalagi di masa pandemi ya, pasti juga banyak anak-anak yang bermain dengan gadgetnya gitu ya, apalagi di rumah berkaitan dengan gadget terus gitu, kalau misalkan mau belajar. Nah, kalau pintar bermain game sebenarnya menurut saya adalah perlu ditelaah lebih lanjut. Maksudnya pintar bermain game di sini adalah apakah anaknya Ibu Yuli ya, tadi ya Bu Hanan ya? Bu Ya Bu Yulia. Lia. Apakah anaknya Bu Lia ini Bu Yulia. bisa berprestasi di sana? Pastinya harus ada dalam tanda kutip pembuktian gitu ya. Kalau misalkan pintar itu kan biasanya ditunjukkan dengan prestasi yang baik gitu, baik di game gitu. Karena ini bukan 11-12, tapi perlu ditelaah lebih lanjut apakah bermain game itu hanyalah pelarian atau bermain game itu memang sesuatu yang dia minati dan dia memang mau fokus di situ. Karena berbeda. Kalau misalkan ini menjadi suatu pelarian, bisa jadi dia tidak fokus nantinya di sana, sehingga agak sulit untuk mengembangkan di sana. Tapi kalau misalkan memang dia niat di sana dan dia mau fokus gitu ya, bisa dikembangkan ke arah sana. Kan sekarang juga sudah banyak e-sport player gitu ya. Kemudian banyak
artikel-artikel yang ditulis oleh para pemain. Jadi mungkin bisa mengembangkan nanti bakatnya gitu ya. Coba coba Dede, kamu senang main kan? Coba kamu tulis artikel terkait dengan game tersebut gitu. Jadi orang juga dapat informasi tentang game tersebut. Atau mungkin bisa jadi YouTuber yang mainin gamenya. Kan itu nggak terkait dengan gamenya langsung, tapi bagaimana dia ngobrol sama orang lain terkait dengan game yang dia mainkan. Jadi banyak banyak manfaat juga yang bisa diambil ketika anak itu senang bermain game. Pintar bermain game di sini sebenarnya masih agak rancu ya tadi ya Bu Yulia. Maksudnya pintar di sini tuh apa? Apakah pintar di sini gerakan tangannya cepat dalam bermain dengan gadget gitu ya? Atau dia karena game itu banyak jenisnya Bu Yulia. Game itu bisa jadi apakah game yang misteri, yang detektif, yang apa namanya menyelesaikan suatu permasalahan, atau gamenya cuman action aja yang banyak gerak ke sana kemari gitu. Kalau dibilang lemah di dalam pelajaran, perlu dikulik lagi, Bu Yulia. Bisa jadi mungkin strategi belajarnya yang kurang tepat. Itu bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi selama ini cara belajarnya dari sekolahnya itu membosankan buat dia. Karena kan saya tidak tahu lebih jelas, maksudnya tidak tahu dengan detail ya Bu ya tentang kondisi anak Ibu. Ini hanya berdasarkan pertanyaan ini. Bisa jadi dari strategi gaya belajar yang kurang tepat, bisa jadi anaknya bosan dengan cara mengajar guru di sekolah, bisa jadi eh, bisa jadi juga memang ternyata melemah gitu. Misalkan ternyata memang kecerdasan logika matematisnya memang rendah gitu. Tapi kan setidaknya yang penting adalah basicnya, yang dasarnya ada supaya anak bisa survive. Karena sekali lagi kecerdasan pada umumnya fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Jangan sampai lupa itu Bapak Ibu yang ada di sini. Kenapa matematika tetap penting untuk diajarkan walaupun anak itu punya kecerdasan logika matematis yang rendah? Karena matematika itu bukan belajar angkanya sebenarnya, tapi kemampuan untuk berpikir sistematis. Jadi nanti ini kalau misalkan ekstrimnya itu anak nggak gampang dibohongin gitu. Jadi anak itu kalau misalkan diajak ngobrol sama orang, anak itu bisa berpikir ini orang tidak masuk akal nih ngomongnya gitu, karena itu kemampuan matematisnya gitu. Nah, jadi dari situ gitu. Kenapa pelajaran-pelajaran seperti matematika itu penting tetap diajarkan. Bukan dari angkanya, bukan tahu cara berhitungnya. Cara berhitung penting, pertambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, karena pasti akan ketemu. Tapi yang lebih penting lagi adalah pemikiran sistematisnya. Serendah-rendahnya kecerdasan logika matematis, ya kalau misalkan kecerdasannya masih di rata-rata ataupun di atas rata-rata, itu masih bisa diajak untuk berpikir logis begitu. Itu sih Bu Yulia, semoga menjawab ya. Iya. Semoga menjawab ya Ibu Yulia. Berarti harus dikulik lagi ya Pak Nori, itu benar menjadi minatnya atau jangan-jangan jadi pelarian bermain gamenya. Betul. Oke. Saya lanjut ya membacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Dini. Selamat pagi, saya mau bertanya, kalau misalkan anak diberikan berbagai les akademik atau non-akademik, musik, dan berbagai les lainnya, lalu anak tersebut masih kurang baik dalam hal tersebut, itu berarti memang kemampuan anaknya nggak ada di situ ya. Kira-kira cara untuk membantu anak mengembangkan kemampuannya itu dengan cara apa selain diberikan les? Nah, Saya terus saya sorry tidak sorry. ingin anak melakukan pembelajaran dengan terpaksa sehingga ia tidak menikmati Hmm, prosesnya. hmm, Kebetulan anaknya masih SD, jadi mungkin belum bisa ikut tes minat bakat. betul. Oke, Sudah Bu Hanan, maaf. ya, Oke, ya nggak baik. apa-apa. Jadi betul tes pertama terkait dengan tes minat bakat itu bisa dilakukan pada anak SMP dan SMA. Maksudnya lebih baiknya di usia segitu gitu. Tapi untuk mengetahui potensi sebenarnya bisa dari SD. Tapi untuk tes minat bakat yang kaitannya dengan nanti misalkan penjurusan, IPA IPS atau nanti pada saat pekerjaan itu memang baiknya pada saat SMP ataupun SMA. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya dari Ibu maaf tadi siapa? Aduh, Ibu kemampuan short Dini. term memory saya. Ibu Dini ya? Bu Hanan ya? Ibu Dini, Ya, ya Bu betul. Dini.
Oke, jadi kalau Bu Dini ini mempertanyakan, terkait dengan tadi ya pertanyaannya adalah, kalau anak saya sudah di les tapi kok ternyata masih kurang juga gitu, apa hal yang bisa saya lakukan selain memberikan les tersebut? Nah, SD itu perjalanannya masih panjang dan sebenarnya minat bakat di sini atau kecerdasan kecerdasan itu kan pasti kaitannya nanti dengan minat bakat. Minat bakat ini adalah gerbang pertama Bapak Ibu, yang penting adalah usaha. Jadi bisa jadi minat anak ibu sebenarnya di musik, tadi artistik ya. Bakatnya juga ada di musik. Tapi secara emotion intelligent, misalkan anaknya gampang menyerah, terus nggak mau usaha, ya sama aja mau bakat sebagus apapun dan minatnya sudah searah, kalau nggak ada usaha sama aja gitu. Jadi yang penting adalah 99% usaha dan 1% ya tadi bakatnya gitu. Bakat dan minat itu sebenarnya gerbang awal. Itu yang bisa saya katakan begitu ya, Bu Dini ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Dini adalah tetap support. Perjalanannya masih panjang. Seseorang untuk bisa sukses di musik, saya tanya sama teman-teman saya semua, saya juga dulu kan les piano ya 8 tahun. Saya tanya sama guru les saya, kalau mau sukses di dunia musik setiap hari harus latihan 8 jam per hari. Bayangin yang punya bakat musik aja disuruh 8 jam per hari gitu ya Bu Dini ya. 8 jam per hari dan butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Itu rata-rata untuk orang bisa main alat musik dengan cukup baik. Tapi mungkin kalau bakat mungkin di bawah 10 tahun itu. Tapi ya itu kisarannya seperti itu. Nah, selain usaha, diberi dukungan. Karena terkadang anak itu masih inginnya bermain-main kan, mengeksplorasi. Dan ketika dia mau untuk bermain alat musik, dukung dia, puji dia, apresiasi dia, hal-hal kecil yang dia lakukan. Karena dengan begitu dia lebih termotivasi lagi untuk melakukan lagi main musiknya begitu. Motivasi untuk berkembang atau motivasi untuk belajar pada awalnya itu datangnya dari luar. Lama-lama ketika orang tua bisa memberikan dukungan dengan cukup baik, lama-lama motivasi datang dari diri sendiri. Itu akan ada tuh pada diri seseorang. Tapi memang awalnya pasti dari luar. Gak mungkin langsung dari dalam. Makanya dukungan, dan dukungan. Support dari orang tua itu sangat penting. Bukan hanya memberikan lesnya, tapi bagaimana ibu berkecimpung ke dalam proses si anaknya. Jadi jangan hanya sekedar ngasih lesnya nih anak udah terus kita lepas, tapi ikut masuk, ikut memberikan dukungan, ikut memberikan apresiasi. Kalau misalkan dia marah-marah, ajak ngobrol, ajak diskusi. Kenapa masih nggak bisa? Ya kira-kira apa yang masih kurang? Apresiasi emosi marahnya, misalkan seperti itu. Itu sih Bu Dini ya yang mungkin bisa saya jawab. Oke, jadi karena masih SD, masih waktunya explore ya Pak Nori, sehingga sekarang tugas orang tua adalah memberikan dukungan yang terpenting untuk anak mengeksplorasi minat dan Betul. bakatnya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Pak Nori Ya. dari Ibu Lisa. Ibu Lisa bertanya, anak saya tidak terlalu baik dalam bidang akademik, namun saya lihat ia tertarik dengan olahraga. Namun menurut saya jika hanya baik dalam bidang olahraga saja tidak cukup. Saya ingin anak saya juga bisa berkembang di bidang akademik. Cara membantu ia biar enjoy dalam belajar gimana ya? Kadang soalnya kalau disuruh belajar susah, dalam artian memang lambat menerima pembelajarannya. Iya. Itu juga adalah dilema ya Bu ya, dilema dalam pendidikan di Indonesia. Biasanya yang masih diapresiasi adalah orang-orang dengan pintar secara akademik. Sedangkan orang-orang yang pintar di luar akademik, non akademik misalkan olahraga gitu, itu masih sangat jarang diapresiasi oleh lingkungan, oleh sekitar gitu ya. Sehingga orang tua menjadi was-was bahwa anak saya bisa sukses nggak ya nanti kalau di bidang olahraga. Karena butuh ya itu keberanian yang besar. Saya paham sekali dengan perasaan Bu Lisa ini gitu. Beda dengan kalau sistem di luar negeri gitu ya, yang memang anak kalau di olahraga orang tua nggak masalah gitu, akan dukung karena memang ada program yang bisa mendidik anak sehingga bisa berkembang di bidang olahraga.
Dan kalau saran saya terkait dengan hal ini adalah cari alternatif itu penting. Tapi kalaupun mau tetap fokus di bidang akademik, kaitkan dengan yang masih dengan yang dia inginkan. Kalau misalkan bakat memang sudah sulit, ke arah minat gitu ya. Dan ada pilihan untuk misalkan tidak menempuh yang terlalu tinggi. Tidak harus S2 gitu misalkan. Misalkan ternyata cukup S1 ya S1 saja, kemudian terjun ke lapangan. Atau misalkan cukup D3 karena sifatnya lebih praktikal daripada yang S1. Kalau D3 kan langsung 60% praktek, 40% teori gitu. Atau 70 praktek, 30 teori gitu. Kalau anak lebih senang ke arah praktek, ya mungkin bisa diarahin untuk D3. Ini perjalanan hanya berdasarkan pertanyaan yang diutarakan di sini ya, karena memang harus ditelaah lebih jauh lagi nih kemampuan anak ibu senangnya tadi apa di bidang olahraga. Apakah sebenarnya maksudnya adalah analisis di olahraga atau maksudnya adalah memang olahraga yang gerak gitu ya, atau apa ya gitu. Kalau misalkan memang senangnya olahraga yang digerak gitu ya, misalkan kayak basket, bola, nggak apa-apa, dukung aja. Tapi tetap ingatkan, ajak diskusi anak bahwa eh, menjadi pemain basket atau menjadi pemain bola atau menjadi olahragawan di Indonesia itu cukup sulit. Kamu harus punya alternatif. Anak kalau diajak diskusi, dia pasti akan mikir kok. Dia pasti akan memikirkan alternatif apa yang dia bisa pikirkan. Tentunya orang tua bisa membantu dengan memberikan informasi-informasi. Ini loh alternatif-alternatifnya. Gimana kalau kamu ke sini? Gimana kalau kamu ke sini? Karena kalau misalkan anak sudah punya tujuan, biasanya ya lebih kokoh gitu ya untuk mengarah ke sana dibandingkan karena disuruh. Kamu jadi dokter, padahal anaknya nggak pengen jadi dokter. Itu yang akan susah karena motivasinya tidak datang dari diri sendiri. Anak itu harus mengejar sesuatu yang dia inginkan. Termasuk apa kalau orang tua mau menyarankan di bidang akademik, nggak apa-apa. Tapi itu adalah sesuatu yang dia inginkan. Gimana caranya? Ajak diskusi terus. Kalau misalkan lambat dalam menerima pembelajaran, ini mungkin bisa masuk ke dalam memang lambat gitu ya, memang butuh waktu gitu. Karena tadi yang seperti saya bilang Bu ya, kapasitas setiap orang kan berbeda. Potensi intelektual setiap orang berbeda. Ada orang yang satu kali belajar hanya dalam waktu 5 menit bisa hafal tuh 2 halaman. Tapi ada juga orang yang kalau belajar itu dia butuh 10 kali baca baru bisa masuk. Nggak apa-apa. Setiap orang berbeda dan lambat dalam pembelajaran bisa ditanggulangi dengan gaya belajar yang dia senangi. Apakah anak Bu Lisa ini senang dengan baca buku atau misalkan gerak? Kalau melihat olahraga kan berarti mungkin ya Bu ya, senangnya belajarnya sambil gerak gitu. Atau mungkin gayanya auditori, mendengarkan dari orang lain atau dari sumber lain. Dengerin podcast, dengerin YouTube gitu. Itu lebih masuk ke otaknya daripada harus baca buku. Baca buku tuh kayaknya 1 menit aja udah ngantuk gitu misalkan. Jadi ditutup bukunya. Mungkin bukan visual sekali anaknya. Jangan dipaksa untuk visual gitu. Itu sih Bu Lisa, semoga menjawab ya Bu Lisa ya. Iya. Jadi, disesuaikan dan mungkin Ibu Lisa, kalau masih penasaran mungkin bisa juga ya berdiskusi mengenai anaknya ke Pak Nuri setelah acara selesai, seperti itu. Betul. Oke, Ibu Lisa semoga menjawab ya tadi, Pak pemaparan dari Pak Nuri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat ini dari Ibu Galuh. Ibu Galuh sepertinya menyimpulkan dari pemaparan Pak Nuri tadi, berarti orang tua, menemukan satu bakat dalam diri anak dan mengembangkan sampai dengan kualitas terbaik. Tapi, dilemanya di sini pendidikan di sekolah TDK tidak mendukung hal tersebut, maaf. Anak-anak masih harus menguasai macam-macam mata pelajaran dengan materi yang kompleks. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini, Pak? Ya. Ini ya tadi seperti yang saya Mhm, sudah jelaskan sama ya, seperti yang ya, dijelaskan saya sebelumnya. Pendidikan di Indonesia dilematis gitu ya. Saya tidak bilang ini buruk, tapi kasihan untuk anak-anak dengan kecerdasan yang bukan di akademis. Jadi kecerdasan logika matematisnya kurang gitu. Mungkin anaknya kecerdasan
musikalnya sangat tinggi atau kecerdasan kinestetiknya sangat tinggi sehingga tidak bisa difasilitasi di hal tersebut gitu. Ya, ya betul sih. Memang ini yang juga saya juga masih agak bingung menjawabnya karena yang penting adalah alternatif tujuan. Alternatif tujuan. Jadi selalu ada alternatif untuk anak di Indonesia gitu ya. Jadi ketika sudah memikirkan satu tujuan, tetap harus ada plan B atau plan C. Yaitu mata pelajaran yang kompleks itu juga sebenarnya saya kurang setuju ya. Kalau saya boleh berpendapat itu saya kurang setuju. Maksudnya dalam artian saya ingat banget SMA itu saya belajar 13 mata pelajaran. Dan itu membuat saya pusing. Saya kalau boleh jujur itu ya saya di kelas saya itu saya 2 ranking terakhir gitu. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk masuk ke Universitas Indonesia, tidak menghalangi saya untuk menjadi psikolog. Karena sekali lagi, nilai atau prestasi ya itu yang saya dapatkan di sekolah, ya saya jadinya minder sih. Kok saya ranking terakhir di dalam kelas gitu ya. Oh, teman-teman saya pada pintar-pintar, ternyata teman-teman saya tuh kecerdasan logika matematisnya tuh sangat tinggi gitu. Saya tuh kecerdasan logika matematisnya mungkin bisa dikategorikan rata-rata. Tapi saya merasa bahwa kecerdasan linguistik saya cukup baik. Tapi tidak tinggi juga. Tapi saya merasa kecerdasan intrapersonal saya baik. Makanya saya merasa saya cocok menjadi seorang psikolog. Kayak gitu. Jadi ada alternatif tujuan dengan melihat kemampuan anak. Gitu sih Bu Galuh ya. Oke. Jadi harus dibantu juga ya sepertinya anaknya untuk mencari alternatif tersebut. Betul, betul. Oke, baik. Semoga menjawab Ibu Galuh. Kita lanjut lagi. Wah, masih banyak nih Pak Nuri. Banyak ya Bu Galuh ya. Pertanyaannya luar biasa, luar biasa sekali. Ini dari Ibu Email. Selamat pagi Pak Nuri. Semua teori kecerdasan yang dipaparkan itu bisa diasah atau tinggi rendahnya dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Misalnya salah satunya lingkungan sekitar saat bertumbuh dan berkembangnya anak. Bagaimana sinkronisasi sekolah dan orang tua dapat menemukan potensi kecerdasan anak dengan optimal? Sementara di sekolah siswanya banyak, jadi tidak mudah cepat menemukan potensi siswa di sekolah. Oh, jadi susah juga ya Iya. kalau untuk mencarinya karena banyak sekali anak-anaknya. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin yang kedua saya bacakan setelah Boleh. ini bagaimana? Ya, jadi Oke, saya coba jawab dulu silahkan. ya. Nanti saya takutnya lupa soalnya. Iya. Oke. Boleh yang pertama dulu. Jadi tadi dapat diasah atau enggak? Nah, itu pentingnya untuk melihat kecerdasan sebagai suatu proses. Kalau berdasarkan tipe, setiap orang pasti punya kecerdasannya masing-masing. Setiap individu punya keunikannya masing-masing. Tapi kalau melihat sebagai suatu proses, makanya tadi saya bilang ada fluid intelligence sama crystallized intelligence. Fluid intelligence itu yang udah ada dalam diri, jadi ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Itu potensi yang ada dalam diri. Itu wadahnya buat si anak gitu. Tapi crystallize itu yang bisa diasah. Jadi informasi itu dapat, ya udah itu yang diolah oleh si anak, dia belajar dan belajar. Makanya ada yang namanya kalau misalnya sudah masuk dunia kerja jam terbang. Itu crystallize sebenarnya yang lagi dipupuk, crystallize intelligence-nya. Jadi kalau misalkan bila dibilang bisa diasah atau enggak, bisa. Tapi bukan potensinya. Maksudnya bukan wadahnya jadi lebih besar, enggak. Bukan botolnya tadinya botol 600 mili bisa dikembangkan jadi botol 1,5, enggak. Selamanya akan selalu botol 600 mili, tapi informasi yang didapatkan itu diolah dengan maksimal di dalam botol 600 mili itu gitu. Itu yang bisa diasah kepada si anak. Itu. Terus sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kemudian bagaimana sinkronisasi sekolah ya dan orang tua dapat menemukan potensi kecerdasan anak dengan optimal. Itulah sinergi antara guru dan orang tua menjadi sangat penting. Komunikasi melalui WhatsApp atau melalui diskusi secara personal dengan intensif gitu ya. Bagaimana anak saya di sekolah? Apa yang kurang dari anak saya? Apa yang bisa saya lakukan supaya anak saya bisa berkembang? Nilai-nilai apa saja yang masih kurang dari anak saya? Dalam artian nilai kurang ini bukan untuk menjudge anak ya, tapi lebih kepada berarti anak saya kesulitan di sini, netral aja gitu. Nah, sinergi itu sangat diperlukan supaya
orang tua tahu apa yang harus dilakukan terhadap anaknya dengan jumlah anak yang sangat banyak. Memang kalau semakin banyak jumlah murid di dalam kelas, semakin tidak efektif pengajaran di dalam kelas. Karena kan guru misalkan cuma satu, saya ingat banget pada saat saya SD, guru saya satu tapi di kelas 40 orang. Ya sudah, saya senang yang di belakang, saya biasanya lari-larian di belakang gitu, dan saya tidak mendengarkan cerita penjelasan dari si gurunya. Ya itulah, itu dilemanya juga ya, dalam artian yang bisa dilakukan oleh ibu email ini kontak secara personal dengan gurunya, diskusi secara personal. Apa yang lebihnya dari anak saya, apa yang kurangnya dari anak saya. Kurangnya ini bukan sifat ya, tapi lebih kepada kemampuan gitu. Terus Ibu Email, Oke. pertanyaan berikutnya apa ya, Bu Hanan? Pertanyaan berikutnya belum dibacakan. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu email, dari berbagai jenis kecerdasan yang sudah Pak Nori paparkan tadi, yang bisa dikelompokkan termasuk IQ dan EQ itu yang mana ya? Oke, baik. Mhm. Jadi kalau misalkan mana yang bisa dikategorikan IQ, mana yang bisa dikategorikan EQ, semua kecerdasan yang tadi saya bilang dari Howard Gardner dan apa tadi Sternberg itu masuknya ke dalam IQ. Maksudnya ada pemahaman gitu ya, ada pemahaman. Jadi masuknya ke dalam kognitifnya. Tapi kenapa orang-orang street smart EQ-nya lebih tinggi? Karena dia udah paham akan sosialnya. Jadi secara kognitif dia udah bagus, tapi dia manajemen perilakunya juga baik gitu. Jadi kalau EQ tadi yang 4 faktor itu tadi Bu, apa tadi? Kesadaran diri, manajemen diri, pemahaman sosial dan manajemen dalam interaksi sosial. Karena kalau misalkan IQ itu sifatnya benar-benar apa yang ada dalam diri, misalkan penalaran dalam kaitannya dengan bahasa. Jadi apakah anak memahami membaca buku, ketika membaca buku dia mudah memahaminya, atau memahami simbol-simbol gitu ya. Kemampuan untuk konsentrasi, kemampuan untuk melakukan penalaran dengan angka-angka begitu. Kemudian kreativitas dan sebagainya. Itu yang ada dari dalam diri. Tapi kalau EQ itu pokoknya hubungannya adalah emosi. Karena emotional intelligence tadi ya, berkaitan dengan pengolahan emosi yang cukup baik. Baik atau enggaknya tergantung orang, tapi pengolahan emosi, regulasi emosi dan interaksi dengan orang lain. Jadi street smart itu tetap masuk dalam IQ, tapi ada faktor-faktor di dalamnya yang membuat orang tersebut memiliki EQ yang tinggi. EQ itu maksudnya emotional quotient tadi ya, gitu. Oke, semoga menjawab ya Ibu email untuk pemaparannya barusan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Nori. Ini pertanyaannya kebetulan sangat relatable dengan kondisi pandemi sekarang, Ah, dari Ibu Guti. ya, Oke, Ibu Guti sebentar. Anak saya pintar secara akademik, namun dalam hal bersosialisasi, cenderung pemalu. Bagaimana sih saya bisa membantu untuk menumbuhkan keberaniannya, apalagi sekarang belajar dari rumah, ya, jarang bertemu teman-teman, seperti itu ya? ya. Mhm. Ini menarik karena banyak aspek yang harus dilihat, banyak hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah dari segi temperamen. Eh, Anak bayi yang sudah lahir, sudah datang ke dunia ini, itu bisa jadi memiliki satu dari tiga jenis temperamen. Ada easy going, ada slow to warm up, ada namanya difficult child. Easy going child, slow to warm up child, sama difficult child. Anak dengan temperamen easy going child biasanya supel, dan itu selalu terbawa hingga dia akhirnya besar. Jadi dia mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu secara temperamen kepribadian memang mendukung untuk EQ-nya, gitu ya. Slow to warm up itu yang pelan-pelan. Jadi nggak bisa tuh langsung dideketin. Dia harus ngeliatin dulu, bayinya tuh harus ngeliatin dulu. Kalaupun digendong, harus ada orang tua di sebelahnya. Baru lama-lama anaknya sudah nyaman digendong sama orang lain tersebut. Kalau orang tuanya mau pergi silahkan, nggak apa-apa. Tapi butuh waktu.
Kalau difficult child, wah ini yang paling susah. Dalam artian, eee, keinginan anak tuh biasanya suka agak susah gitu ya, dan, memberontak kayak gitu ya, kalau misalkan digendong langsung nangis dan itu biasanya kebawa sampai gede. Tapi bukan berarti kebawa sampai besar, anaknya akan difficult terus, enggak, karena kan anak akan belajar, tapi tetap ada temperamen itu. Makanya suka ada temperamen yang lebih cepat mudah marah. Nah, itu gimana cara ngendaliin? Ya dengan kognitif, dengan berpikir gitu bahwa tadi melatih EQ-nya. Nah, tadi kalau misalkan anak Ibu Guti itu pemalu, apakah termasuk anak yang slow to warm up? Saya nggak tahu ya, hanya Ibu Guti yang tahu. Apakah selama pengalaman dari masa kecilnya anak Ibu itu tipenya yang memang kalau pendekatannya pelan-pelan, nggak bisa langsung gitu. Bisa jadi anak Ibu kepribadiannya pun introvert. Introvert nggak harus pemalu ya, tapi lebih kepada kenapa saya penjelasannya seperti introvert dan extrovert. Bisa jadi dia lebih nyaman dengan circle yang lebih kecil. Bisa jadi dia lebih nyaman kalau belajarnya dengan kelompok yang kecil. Apakah dia kalau di sekolahnya ternyata sekelas yang 40 orang. Ya bisa stres anak yang gitu ya. Makanya belajarnya nggak bisa maksimal. Bisa jadi dia malu bersosialisasi juga karena dihadapkan dengan kelas lingkup yang besar gitu. Bisa jadi ya Bu ya. Ini hanya asumsi dari saya berdasarkan pertanyaan ini. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu bisa melihat anak Ibu kok punya teman dekat nggak? Dan bagaimana dia dengan teman dekatnya itu? Apakah dia bisa mengekspresikan dengan baik? Kalau bisa mengekspresikan dengan baik, oh berarti masalahnya bukan di pemalunya. Tapi berarti dia lebih nyaman dengan orang-orang terdekatnya. Ada orang yang seperti itu. Jadi tidak harus dipaksakan sosialisasi dengan orang banyak gitu ya. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan keberanian apalagi sekarang belajar dari rumah. Nah, ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh anak dan orang tua pada saat masa pandemi, kemampuan untuk bersosialisasinya. Tapi kemampuan bersosialisasi ini jangan dianggap hanya bisa didapatkan dari teman saja. Dari orang tua juga bisa. Kemampuan bersosialisasi ini tidak hanya kemampuan untuk berinteraksi, tapi kemampuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Gitu ya, orang tua bisa menanamkan peraturan yang dua arah sifatnya kepada si anak, gitu ya. Tapi kalau mau dikaitkan dengan kemampuan interaksi, interaksi sifatnya komunikasi gitu ya, ya memang pemanfaatannya adalah dengan menggunakan Zoom, penggunaannya adalah dengan Google Meet, mau nggak mau karena memang masa pandemi kita harus belajar dengan gadget, dengan metode baru gitu untuk berkomunikasi. Atau mungkin ya deket-deket aja lah dengan tetangga kompleks sebelah gitu ya. Kok kompleks sebelah? Komplek ibu gitu. Tetangga rumah gitu ya. Jadi dengan begitu bisa bersosialisasi dengan baik. Atau mungkin mengajak sepupu untuk datang ke rumah. Biasanya kalau masih satu keluarga masih lebih mudah untuk ngobrolnya dibandingkan kalau sama orang yang nggak dikenal atau teman tetangga gitu ya. Nah mungkin dengan sepupu. Menumbuhkan keberanian sekali lagi itu kembali lagi kepada anaknya. Sebenarnya apakah anaknya nggak berani, memang nggak berani, atau dia lebih nyaman kalau ngomong sama orang-orang tertentu saja. Terus pas udah ngobrol sama orang tertentu, keluar tuh semua ide-idenya gitu ya. Ada orang yang kayak gitu. Kalau di sekumpulan orang banyak dia diem aja. Tapi pas sama sahabatnya, idenya keluar terus. Keluar terus kayak gitu. Itu ada orang seperti itu. Begitu. Jadi perlu ditelaah lebih lanjut lagi Bu Guti ya. Wah menarik sekali. Saya juga jadi belajar nih ternyata ada 3 jenis temperamen ya, Pak Nori. Itu menarik sekali. Betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Michelle. Kalau anak multitalenta, bagaimana cara menentukan bidang apa yang harus digali? Wah, Banyak luar bisanya nih. biasa. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari Bu Michelle, kalau anak multi-talented, saya senang banget Bu kalau anak Ibu multi-talented. Jadi lebih gampang, dalam artian lebih gampang, Ibu nggak usah mikirin bakatnya apa gitu kan, karena multi-talented di mana-mana bisa gitu, tinggal mikirin minatnya. Yang pusing adalah ketika orang itu nggak tahu bakatnya apa dari anaknya, terus minatnya juga bingung. Nah itu harus cari 2 kali gitu. Tapi karena Ibu udah tahu bahwa anak Ibu multi-talented, tinggal arahin minatnya kan. Nah, fase di masa SD, anak Ibu SD atau SMP ya? Fase di SD atau SMP itu masih fase eksplorasi. Jadi nggak apa-apa dia menjalani semuanya.
berikan dia akses untuk kesemuanya tergantung fasilitas yang dimiliki oleh ibu ya, maksudnya dengan kondisi perekonomian, kemudian waktu, eh, apa namanya, kalau bisa diakses ke semua apa yang dia inginkan silakan diberikan, asalkan itu hal yang positif. Tapi karena ada waktu juga terbatas gitu ya, prioritaskan. Prioritasnya gimana? Tanya anak pengennya yang mana. Anak pengennya di mana dan pengalaman anak. Pengalaman anak sejauh ini berprestasinya di mana, senangnya di mana. Biasanya apa yang diomongin oleh anak itu belum tentu minatnya. Tapi apa yang sudah dia lakukan itu adalah sebuah bukti. Yang misalkan ternyata dia nggak pernah ngomong gitu bahwa minat dia adalah menulis. Tapi ternyata dia sudah membuat blog, dia masukin puisi, cerpen-cerpen ke artikel-artikel gitu. Itu adalah bukti yang membuktikan bahwa dia mungkin punya bakat di linguistik dan bisa diarahin ke sana. Dan itu orang tuh bisa mengarahkan ke sana. Kamu senang nulis ya? Nanti mama coba misalkan beliin kamu buku apa gitu, buku yang bisa meningkatkan kemampuanmu dalam menulis misalkan. Atau buku misalnya dia senang baca buku fiksi, dibeliin aja buku fiksi. Mengembangkan kemampuan imajinasinya gitu, atau menambah kosakata dengan memberikan buku-buku yang non fiksi gitu. Itu salah satu contoh ya Bu ya. Bagaimana cara menentukan bidang apa yang harus digali? Menurut saya eksplorasi dulu aja semua sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh Ibu Michelle. Nanti baru pada saat SMP mulai diajak diskusi lebih dalam. Kamu pengennya kemana, arahnya kemana gitu. Dengan lebih firm lagi kalau ikut tes minat bakat. Oke. Jadi silahkan dibantu untuk explore. Nanti kalau misalnya sudah bisa diajak untuk ikut tes minat bakat, silahkan diajak untuk tes minat dan bakat. Semoga cukup menjawab. Ibu Michelle, saya lanjut lagi ya, karena memang pertanyaannya banyak sekali. Ini pertanyaan dari Ibu Melisa. Pak Nori, putra saya berusia 7 tahun, pernah 2 kali tes psikolog, hasilnya cenderung ke kinestetik, linguistik, dan matematika logis. Dia senang sekali dengan teknik, robotik, IT, dan cita-cita menjadi astronot dan membuat robot di NASA. Wah, keren banget ini. Jadi saya coba untuk memfasilitasi dengan Lego, games coding, dan dari hasil tes kemarin, psikolog bilang anak saya cerdas sehingga otaknya tidak bisa berhenti berpikir, sehingga gerakannya juga aktif. Anak saya tidak suka olahraga. Pertanyaan saya, apakah fasilitas yang saya berikan sudah tepat sesuai minat dan bakatnya? Terima kasih. Baik. Wah, ini harus saya analisis mendalam nih, bentar. Iya, detail sekali juga Berarti ini informasinya. anak berdasarkan hasil dari psikolog masuk ke kinestetik, linguistik, dan matematika logis. Kemudian anak ibu juga bercita-cita untuk menjadi astronot gitu ya, pembuat robot di NASA. Senang dengan robotik. Menurut saya sudah sejalan sih, dalam artian punya cita-cita sebagai astronot dan robotik, apalagi di robotiknya. Kemudian senang dengan teknik juga dan robotik, dan punya kecerdasan di matematika dan logik dan linguistik apalagi. Karena itu kan pasti membutuhkan kemampuan membaca yang sangat baik kalau berkaitan dengan fisika. Atau maksudnya fisika di sini bukan gerak fisika mekanika ya, tapi lebih kepada baca teorinya gitu. Baca teori itu kan butuh pemahaman yang sangat baik gitu. Jadi menurut saya berdasarkan kecerdasan dan minat itu sudah searah. Terus dari kegiatan yang diarahkan oleh Ibu Melisa ya, diarahkan oleh Ibu Melisa ini juga sudah tepat. Bermain menggunakan Lego itu mengembangkan kemampuan berpikir nonverbalnya juga. Jadi berpikir yang sifatnya adalah simbol-simbol, angka, nantinya ke arah sana gitu. Yang kan kalau Lego itu bukan bahasa kan, bukan kata-kata, tapi itu susunan balok gitu. Dan itu mengembangkan kreativitasnya juga. Dalam dunia robotik mungkin juga dibutuhkan kreativitas. Karena untuk membuat robot yang berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah tepat, tinggal dipertahankan. Jadi yang penting adalah ketika sudah pemberian fasilitas itu diberikan, tidak hanya satu kali Bu Melisa, tapi konsisten. Yang penting adalah konsistensi.
bukan hanya satu kali saja di awal. Jadi kalau ibu sudah memberikan fasilitas Lego, games-games coding, dipantau. Jangan cuma sekali doang terus senang terus nanti bubar, nggak jadi minat gitu ya. Dipantau, difasilitasi, oke games Lego, terus games coding, mungkin nanti ikut kejuaraan coding, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah bertahap terus gitu, difasilitasinya terus berkembang dan terus berkembang. Jadi kalau misalnya pertanyaannya saya ulangi lagi, apakah sudah tepat? Menurut saya sudah tepat. Oke. Terima kasih Pak Nori. Wah, semoga Ibu Melisa anaknya bisa benar jadi astronot ya, sesuai Mungkin dengan saya mau cita-cita. menambahkan ya Bu Hanan ya. Silakan. Sorry saya potong ya. Di kinestetik itu menarik karena anaknya nggak senang olahraga, tapi ada kecerdasan kinestetik di dalamnya. Mungkin bisa jadi kecerdasan kinestetik ini kan nggak harus yang gerak seluruh badan. Bisa jadi di motorik halusnya. Bisa jadi di apa sih gerak sendi jarinya Jari. gitu. Itu kemampuan membalok itu menunjukkan kinestetik juga. Karena kan dia masang balok-balok gitu kan, satu ke atas terus ke samping, harus teliti gitu. Itu kinestetiknya juga di situ. Tadi yang mungkin yang saya terlalu jelaskan ke area pekerjaan itu untuk motorik kasar. Jadi kinestetiknya ke arah yang gerak besar gitu ya, yang gerak besar bukan gerakan kecil. Ada juga kinestetik yang gerakan kecil. Misalkan merajut. Merajut itu butuh kemampuan visual spasial dan kemampuan kinestetik. Karena merajut itu kan kegiatan yang pertama membosankan, tapi kedua itu butuh keahlian tangan gitu. Nah, gitu sih. Jadi kinestetiknya menurut saya masih masuk dalam artian untuk gerakan yang motorik halusnya. Mungkin nggak senang olahraga, lebih kepada anaknya nggak memang bukan minatnya ke sana, bukan nggak punya bakat, beda ya, gitu. Oke, berarti kinestetik itu ada kinestetik motorik halus Iya ya. betul. Heeh. Oke, semoga menjawab Bu Melisa. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Imel. Apakah ada pengaruh 4 temperamen yang dominan dimiliki seseorang? Apakah mempengaruhi tinggi rendahnya kecerdasan seseorang? Oke, baik. Ini maksudnya apakah temperamen mempengaruhi kecerdasan begitu ya? Iya, Oke, sepertinya oke. itu. Apakah temperamen mempengaruhi kecerdasan? Menurut saya dan saya harus baca lebih banyak dalam artian terkait dengan temperamen apakah mempengaruhi kecerdasan. Tapi kalau berdasarkan definisi dari kecerdasan itu sendiri, itu kan potensi intelektual. Dan temperamen itu mempengaruhinya lebih kepada EQ-nya, emotional intelligence-nya, bukan di IQ-nya. Jadi kemampuan seseorang untuk memahami kondisi orang lain, bisa jadi ada anak yang IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah gitu. Cerdas tapi sombong. Nah, itu misalkan gampangnya kayak gitu ya. Cerdas banget tapi ngeremehin orang lain. Cerdas banget tapi gampang marah gitu. Jadi ya itu IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Tapi tidak dipungkiri saya pernah baca bahwa IQ yang tinggi itu membantu untuk emotional intelligence yang baik juga. Karena kan IQ yang tinggi bisa berpikir lebih baik gitu ya. Dalam artian bisa bukan berpikir lebih baik, berpikir lebih efektif. Jadi dengan berpikir lebih efektif dia bisa meregulasi emosi dengan lebih baik. Itu ada hubungannya. Memang IQ yang lebih tinggi biasanya IQ-nya lebih tinggi. Tapi sekali lagi IQ itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalkan dia punya IQ tinggi, dia tahu misalkan cara regulasi emosi, tapi lingkungan sekitarnya selalu mempraktekannya adalah marah-marah. Ya, itu yang dia pelajari bahwa marah-marah it's okay gitu. Itu sih. Jadi 4 temperamen mempengaruhi kecerdasan secara IQ masih harus dipertimbangkan, dalam artian saya harus baca lagi. Tapi kalau secara IQ, iya. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Nori, Ibu Imel. Eh, Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hartati. Selamat pagi, salam sehat. Pak, saya mau tanya, apakah semua anak terlahir tumbuh mempunyai bakat, minat, lalu apakah minat dan bakat tersebut bisa berubah dari kecil, usia sekolah, remaja, dewasa,
dan seterusnya. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Bu Hartati. Bakat tidak bisa berubah, minat bisa berubah. Jadi bakat itu kan memang hal kecil dari kecerdasan ya, aspek kecil dari kecerdasan. Dan kecerdasan itu sudah ada dari semenjak anak lahir. Jadi sudah ditetapkan itu bakatnya atau talentanya si anak itu di mana. Tapi tergantung, karena sekali lagi itu adalah potensi, yang bisa mengembangkan itu adalah dukungan dari sekitarnya. Kalau dukungan dari sekitarnya bagus, minatnya akan sejalan dengan bakatnya. Artinya kan anaknya seneng kan di situ, terus akhirnya minatnya sejalan. Tapi minat itu bisa berubah bisa, karena apalagi di masa remaja. Ketika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam kehidupannya si anak tersebut. Banyak saran, banyak kritik. Nah, tinggal orang tua bisa nggak menjadi perisai buat si anak. Perisai ini bukan menghalau saran dari luar, bukan ya. Tapi lebih kepada memfilter. Misalkan ada anak yang ada teman dari si anak yang mengkritik si anak tersebut. Kamu nggak jago main bolanya, udah kamu nggak usah jadi tim aku, misalkan gitu. Anak kan menjadi minder. Nah orang tua tuh bisa berkata, apa benar kamu nggak jago main bolanya, main sepak bolanya, kamu nggak jagonya di mananya gitu. Jadi bisa bisa ditelaah lebih lanjut gitu supaya nggak ditelan mentah-mentah gitu perkataan dari orang lain atau perkataan dari temennya. Atau bahkan bisa jadi temennya yang malah mengajak dia untuk minat ke arah lain gitu. Misalkan circle-nya dia ternyata orang-orang yang seneng gambar. Jadi dia ikut-ikutan seneng gambar, ya nggak apa-apa gitu. Kalau minatnya memang ke arah sana dan itu bagus, ya terusin aja. Kalau misalkan bakatnya ternyata, bakat itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi jangan mudah untuk mengatakan anaknya gambarnya jelek, oh berarti nggak ada bakat di situ. Enggak, butuh latihan. Apapun itu pasti butuh latihan. Bakat itu sekali lagi cuman gerbang. Yang bisa meneruskan itu usahanya. Gitu. Nanti kelihatannya adalah apakah dia bisa cepat atau lambat dalam usahanya. Kalau punya bakat ya otomatis pemahamannya akan lebih cepat terkait dengan aktivitas tersebut. Begitu. Oke. Ya, mungkin seperti itu Berarti, ya Bu Hartati ya. iya. Berarti sangat wajar ya kalau misalnya minat itu berubah-ubah dari anak. Nah, tapi tugas orang tua, peran orang tua adalah membantu anak untuk menemukan yang paling diminati. Betul. Oke, pertanyaan dari saya tidak tahu ini Bapak apa Ibu, Bapak atau Ibu Minar. Anak saya tipe cenderung suka berkompetisi. Jika nilai kurang memuaskan, dia akan sedih atau menangis karena merasa sudah memberikan yang terbaik. Bagaimana sih agar anak saya menerima dengan pola pikir yang positif? Apakah ini akan berlangsung sampai dia besar nanti? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Minar. Ini hal menarik juga. Kompetisi itu akan mulai terlihat ketika anak masuk SD. Ya, mulai terlihat karena mulai ada pembandingan di prestasi akademis ataupun di aktivitas yang sifatnya non akademik gitu ya. Nah, tapi juga perlu kita introspeksi sebagai orang tua. Kita perlu melihat ke diri kita sebagai orang tua. Apakah selama ini dari kecil menuntut untuk memberikan yang terbaik kepada si anak? Gitu. Apakah kalau anak melakukan kesalahan langsung ditegur, dimarahi tanpa membiarkan anak memberikan penjelasan, tanpa membiarkan anak mengekspresikan emosinya dan membiarkan dia menangis misalkan bahwa dia nggak bisa gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah itu perlu introspeksi. Ini untuk semua Bapak Ibu yang ada di sini. Karena kecenderungan perfeksionis itu juga ada ketika lingkungan yang memaksa dia untuk jadi perfeksionis gitu. Tapi ada juga memang dari segi kepribadian perfeksionis itu juga ada. Nah, apa cara yang bisa dilakukan ketika anak itu perfeksionis? Yang bisa dilakukan adalah buat langkah-langkah yang kecil. Buat goal tujuan-tujuan yang lebih kecil. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan tujuannya adalah sepanjang ini dipecah. Dipecah ini dalam artian ketika si anak ini berhasil melakukan tujuan yang ini itu diapresiasi. Gitu. Tujuan yang ini diapresiasi. Ketika dia tidak mencapai tujuan yang ini, Bapak Ibu bisa bilang, tapi kamu bisa kok yang ini sama yang ini kamu udah hebat kok. Gitu. Itu adalah memberikan pecahan-pecahan dari tujuan itu. Dengan begitu anak tahu bahwa prosesnya yang dijalani bukan hasilnya. Kebanyakan yang perfeksionis karena melihatnya adalah hasil bukan proses.
Gimana caranya orang tua membimbing supaya si anak melihat proses itu? Yaitu tadi salah satu caranya adalah dengan membuat tujuan jangka pendek, tujuan yang lebih kecil. Misalkan eh tadi terkait dengan apa tadi, nilai ya, nilai matematika yang kurang memuaskan. Misalkan dia harus dapat 100 gitu ya. Ya udah dibuat aja misalkan bertahap. Misalkan oke, target pertama apa, 70 dulu deh, nggak apa-apa. 80. Nah, ini juga introspeksi, apa jangan-jangan orang tuanya pengennya anaknya nilainya 100 terus gitu. Jadi anaknya tertuntut untuk harus dapat 100 gitu. Nah, jadi 70. Wah, hebat, kamu bisa 70. Nanti kalau berikutnya kamu dapat 80, lebih hebat lagi. Tapi kalau dapat 70 nggak apa-apa. Gitu. Jadi diapresiasi setiap aktivitas yang anak itu berikan. Karena kan sebenarnya anak itu nangis ingin memberikan terbaik karena kan berarti dia ingin menunjukkan kepada orang lain. Berarti kalau anak di sini kategorinya maksudnya anak ini ingin menunjukkan kepada orang tuanya gitu. Bahwa dia ingin memberikan yang terbaik gitu. Apresiasi keinginan anak tersebut bahwa dia ingin memberikan terbaik. Oh, nggak apa-apa, kamu udah, mama lihat kamu sudah belajar kok. Mama lihat kamu udah berusaha keras. Kamu dapat 85 ya, iya. Kamu sedih ya, iya. Nggak apa-apa. Nanti next time, mama mau kamu dapat nilai 80 juga nggak apa-apa. Tapi mama yang penting kamu belajar dengan baik, misalkan seperti itu. Yang penting kamu udah maksimal dalam menjalankan, bukan hasilnya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Bisa juga hasilnya itu dipajang. Hasil yang nilainya 80 itu dipajang. Karena perfeksionis itu biasanya standarnya terlalu tinggi. Standar yang ditetapkan kepada diri sendiri itu terlalu tinggi. Hal yang bisa dilakukan selain dengan beriring menaikkan nilai pribadi ke standar. Misalkan standar segini, seiring-iring menaikkan nilai kepada standar, yang berikutnya adalah menurunkan standar. Gitu. Itu Oke, pertanyaan untuk Bu Minar ya tadi ya. Ya. benar. Oke, berarti ajak anak untuk lebih menghargai proses yang dia Yes. lalui daripada hasil akhir yang dia capai, Ya. seperti itu ya. Ah, Pertanyaannya belum selesai ternyata. Apa ini oh, akan oke. berlangsung ya sampai dia besar nanti ya? Oh iya. Kalau masuknya ke dalam kepribadian dan dia terus menjadi perfeksionis sampai umur 18 tahun, itu akan bertahan setelah usia 18 tahun. Tapi sebelum usia 18 tahun, kepribadian itu masih bisa di-shape, masih bisa dibentuk dalam artian core-nya sih nggak bisa dibentuk. Tapi dukungan dari sekitar itu bisa membuat anak lebih pintar mengolah emosinya, lebih pintar dalam membuat target-target kayak gitu. Misalkan dia tahu dirinya perfeksionis, anaknya misalkan dukungan dari sekitar sangat suportif, sangat mendukung gitu ya. Anak tahu dirinya perfeksionis, tapi dia juga dikasih tahu oleh orang tuanya bahwa ini harus dikerjakan secara bertahap. Jadi dia melakukan itu dengan sendirinya. Nah, dukungan itu bisa membantu anak seperti itu. Perfeksionisnya sih tetap ada, tapi dia lebih survive gitu. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan dan yang bisa memberitahukan itu siapa, orang tua. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya juga tidak apa-apa ya, Pak Nori. Yang penting tahu bagaimana sih mengelola Hmm. kepribadian Ya, atau sikap tersebut ya, dengan lebih positif seperti itu. ya. Oke, ini sepertinya kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ya, oke. Iya, luar biasa. Ini Mmm, pertanyaan terakhir dari Ibu Diana, anak saya masih kelas 1 SD. Dia sebenarnya bisa menangkap pelajaran dengan baik, tetapi harus pelan-pelan. Sedangkan jika di sekolah, dia melihat banyak teman sudah selesai dengan pekerjaannya, dengan cepat, namun dia belum, anak saya merasa putus asa dan akhirnya tidak menyelesaikan pekerjaannya. Apakah ini masuk ke dalam emosional? Bagaimana cara memberikan pengertian ke anak agar bisa kembali berkonsentrasi? Oke. Pertama-tama karena ini terkait dengan sekolah dan orang tua mungkin tidak ada di sekolah. Tapi kalau pandemi kan mungkin di rumah ya Bu ya. Tapi mungkin ini kondisinya adalah ketika sedang masuk sekolah gitu ya, sudah di dalam sekolah gitu. Sinergi antara orang tua dengan guru itu sangat penting. Nah, tidak hanya dalam hal interaksinya aja, tapi kalau ketemu hal-hal seperti ini, orang tua bisa minta tolong kepada si guru untuk
memberikan, penjelasan kepada anak, "Nggak apa-apa, Bu Guru tungguin kalau kamu masih agak lama," gitu misalnya. Atau kalau misalkan waktunya memang sudah habis dan anak-anak harus pulang dan gurunya sudah memiliki kondisi lain, maksudnya harus juga pulang gitu ya, ya mungkin gurunya juga bisa menjadikan itu suatu PR. Tapi kan orang tua nggak tahu nih yang di rumah. Orang tua cuma taunya adalah anak udah putus asa gitu. Nah, kenapa sinergi itu menjadi penting? Guru bisa memberitahukan kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah kepada si orang tua. Orang tua bisa memberikan saran atau misalkan minta tolong gitu. Oh Bu, boleh nggak temenin anak saya sebentar aja supaya anak saya bisa selesai tugasnya, misalkan seperti itu. Kalau masuk dalam kategori emosional, belum, maksudnya tidak bisa di-judge ke arah sana ya, tidak bisa dihakimi bahwa, oh anak ibu gampang putus asa gitu, enggak. Tapi lebih memang, itu tadi, bahwa sinergi antara guru dengan orang tua itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, bisa disesuaikan dengan sekolahnya. Mungkin nanti ketika ibu memasukkan anak atau misalkan melihat sekolah yang memiliki sistem yang cocok, lebih cocok dengan anak, itu bisa dimasukkan ke sana. Berarti kan kalau dilihat ini dia lebih kepada putus asanya karena membandingkan diri dengan teman-temannya. Bukan berarti dia tidak bisa mengerjakannya. Dia bukan putus asa karena tidak bisa mengerjakan, tapi putus asa karena membandingkan diri dengan teman-temannya. Berarti mungkin bisa cari apa sih sekolah yang gaya belajarnya itu atau cara mengajar dalam kelasnya itu yang jumlah muridnya sedikit gitu. Tidak sebanyak itu gitu. Misalkan ini kan saya nggak tahu ya Bu ya jumlahnya berapa. Tapi kalau sampai anak bisa membandingkan, saya kebayang sih, misalkan jam istirahat gitu, masih ada anak yang ngerjain, tiba-tiba anak pada lari keluar kelas gitu. Oh, istirahat, istirahat, istirahat. Ya pastinya anak yang masih dalam belajar pengelolaan emosinya pasti juga, oh aku pengen istirahat, aku pengen istirahat. Terus akhirnya malah kemana-mana. Kemana-mana tuh dalam artian interpretasi dia terhadap dirinya sendiri. Karena kemampuan untuk menilai diri sendiri seorang anak itu masih berkembang. Jadi dalam artian masih suka aneh tuh cara mikir anak tuh gitu. Dalam artian aneh itu kemampuan logikanya itu masih berkembang karena prefrontal kita, otak depan kita, ini saya sedikit ke otak ya. Otak depan kita itu baru maksimal pada saat kita berusia 20 tahunan. Jadi jadi terus berkembang. Kan otak itu berkembang dari belakang ke depan gitu. Yang depan itu paling telat. Padahal yang depan itu fungsinya adalah regulasi emosi. Regulasi emosi, planning, decision making, pengambilan keputusan. Makanya anak-anak tuh masih agak susah tuh. Makanya perlu didampingi. Semakin remaja, apalagi remaja, ada namanya ketidakmatangan remaja. Karena itu lagi proses juga. Nah, semakin dewasa kita bisa mikir, udah mulai bisa planning. Makanya ketika remaja kita sudah dewasa dan bisa mikir masa lalu kita, kok dulu kita kayak gini ya pas remaja kita ya. Kok kayaknya aneh banget ya dulu pas remaja ya. Nah, karena pas dipikir-pikir lagi memang pada remaja kita belum bisa berpikir secara apa ya, secara matang gitu. Apalagi anak-anak yang masih berkembang. Nah, tugas orang tua adalah membantu itu, membantu dengan cara mendampingi. Kalau tadi kasusnya Ibu Diana ini sinergi antara guru dan orang tua dan mencari mungkin lingkup jumlah anak yang lebih kecil gitu, jumlah anak yang lebih sedikit dalam satu kelas. Oke, jadi mungkin karena anaknya juga kelas 1 SD ya Iya Pak Nori, bener. dan kebetulan ini masa pandemi, jadi berarti kan udah setahun, Iya, anak tidak pernah merasakan belajar di kelas iya, mungkin. Jadi cuma menatap layar, eee, bingung juga, bagaimana harus mengerjakan tugas kok teman-teman saya sudah selesai, saya belum. Jadi mungkin, sangat wajar untuk terjadi apalagi iya, di masa pandemi seperti sekarang. betul. Dan Saya setuju Bu ya dengan dan memang harus banyak-banyak berkomunikasi guru dan juga orang tua di rumah. ya. Oke, wah menarik sekali, terima kasih banyak. Oh, ini ada pertanyaan terakhir, satu lagi boleh ya? Masih ada waktu, sebentar dari Pak Haris. Ini Pak Haris, pertanyaan terakhir, Pak Lukman menanggapi tadi terkait perfeksionis dan membuat gol yang dipecah, boleh tolong saran implementasinya bagaimana? Iya.
Jadi cara implementasinya adalah dengan ya memecah sih, memecah tujuan tergantung tujuannya apa. Jadi kalau ada tujuan jangka panjang dibuat tujuan jangka pendeknya gitu. Jadi kalau misalkan anak punya tujuan terkait dengan nilai tadi ingin mendapatkan nilai 100, berarti tujuan jangka pendeknya oke perlahan-lahan dari 70, kemudian nanti tujuan jangka pendek yang kedua adalah 80. Kemudian yang ketiga adalah misalkan 83, terus 85. Nggak harus yang lompatnya 10-10 ya. Karena melihat kondisi anak juga. Kalau anaknya memang pintar, nggak apa-apa mau lompatnya jauh. Tapi kalau anaknya memang agak sulit di bidang matematika, lompatnya jangan jauh-jauh. Misalkan 70, 73, 76, 79, kelipatan 3, misalkan seperti itu. Dan dengan begitu orang tua bisa menghargai juga gitu, mengapresiasi proses dari si anak gitu. Dan dalam proses penjalanannya orang tua juga butuh mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh anak untuk mencapai nilai itu. Misalkan pertama 73, terus dia kedua dapat 76. Ya nggak apa-apa, apresiasi aja. Misalkan yang ketiga ternyata turun lagi 73. Berikan dia semangat gitu. Karena sekali lagi orang yang perfeksionis biasanya cenderungnya melihat hasil bukan proses. Ketika disuruh melihat proses, dia udah tutup mata gitu. Oke, kecil-kecil lama-lama jadi bukit Ya seperti itu ya, Kak kecil-kecil Nori. lama-lama jadi bukit. Oh, bener Betul. nggak ya itu quotes-nya? Iya itu ya, di bahasanya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Haris. Luar biasa sekali, hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya sangat menarik, Ya, sangat seru sekali. Jadi kita benar-benar bisa belajar banyak sekali hari ini. Nah, sebelum ditutup, izinkan saya untuk berbagi sekali ya, ya ya. apa yang saya pelajari dan saya ketahui dari materi webinar hari ini. Jadi untuk kecerdasan ternyata memang walaupun kita pikir oh cerdas itu cuman orang yang punya nilai bagus, ternyata kecerdasan itu ada di setiap diri seseorang ya, Ya, dan jenisnya itu ada banyak sekali. Jadi sejak tadi yang saya sangat tertarik dan sangat insightful dari Pak Nori, eee, berulang kali dikatakan bahwa untuk mengembangkan, mengoptimalkan kecerdasan, ternyata peran orang tua, peran guru itu sangatlah besar ya, dalam proses menemukannya. ya. Jadi jangan capek-capek untuk mendampingi anak mencari minat dan bakatnya, Betul. jangan lelah untuk terus mendukung, mengapresiasi, untuk anak mengambil langkah-langkah kecil hingga akhirnya dia benar-benar menemukan apa yang sangat ia sukai dan yang ingin ia capai. Itu Betul, sih yang betul. sangat menarik dari keseluruhan webinar ini bagi saya. Ya. Mungkin Pak Nori mau memberikan sepatah dua patah kata Ya. begitu untuk webinar kali ini, silahkan. Baik, kalau dari saya terima kasih Bu Hanan, itu juga jadinya insightful buat saya ya. Ternyata peran orang tua penting gitu ya. Dan kalau dari saya sendiri, kecerdasan itu pokoknya adalah gerbang awal. Apapun bakat yang dimiliki oleh anak, apapun ketertarikan anak terhadap suatu aktivitas, kalau nggak ada usaha untuk menjalaninya, anak itu akan kesulitan untuk menghadapinya. Kesulitan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sorry. Dan kecerdasan itu kalau tadi saya boleh dianalogikan ya tadi seperti botol. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang botolnya kecil, ada yang botolnya medium, ada yang botol yang gede gitu ya, venti grande gitu ya. Jadi ada yang dari kecil sampai gede. Jadi bermacam-macam ukuran. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak untuk memperbesar gelasnya atau botolnya. Yang kita bisa bantu anak adalah memaksimalkan pengetahuan yang dia dapatkan supaya penuh itu botolnya. Gitu. Itu sih kalau sepatah kata, dua patah kata, lebih dari dua patah kata sebenarnya dari saya. Tapi sebelum lanjut nih, nah dari saya ada Mhm. sedikit informasi. Oh, oke. Apa nih kayaknya menarik. Apa informasi? Oke. Oh, jadi informasinya, Mm-mm.
Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menonton kembali video ini, silahkan disaksikan melalui channel YouTube dari PSKD School. Jadi ada di YouTube, silahkan ditonton kembali, di-share, di-like, atau di-subscribe juga boleh banget. Bentar ya. Iya, dan ada satu Oke. informasi lagi, Ya. ini dari Pak Nah, Nuri. Nah, jadi kalau dari kami, dari Yayasan Garis Putih itu menyediakan layanan psikologis juga, ada konseling online, ada workshop soft skill, ada training, terus kemudian juga ada tes minat bakat. Kenapa itu tutoringnya masih balon-balon? Karena itu masih dalam pengembangan. Nah, tapi kalau misalkan di sini Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengikuti tes minat bakat, tentunya anaknya yang bisa diteskan adalah yang SMP ke atas ya. Karena sekali lagi biasanya fokus dari tes minat bakat itu udah mulai ke penjurusan. Kalau SMP jurusannya IPA, IPS, bahasa ataupun SMK. Kalau misalkan yang SMA itu nanti untuk perkuliahannya gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang SMP, SMA juga ikut menonton. Boleh banget untuk coba layanan psikologis kami yaitu tes minat bakat. Nah, kemana menghubunginya? Menghubunginya ke, nah bisa ke email saya nori.lukman@garisputih.org atau bisa chat ke nomor handphone ke 0821 14 46 70 70. Tapi untuk yang WhatsApp hanya chat only. Tapi untuk yang email silakan Bapak Ibu tanyakan di sebelah sana, nanti ada apa sih kalau mau tanya apapun silakan di sana dan paketnya juga apa gitu. Ya, itu wah, aja sih kalau informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan oke. lagi kepada moderator. Iya, boleh tadi semoga sudah di-capture ya untuk kontaknya Pak Nori. Jadi setelah ikut webinar ini bisa konsultasi lebih menyeluruh lagi nih mengenai anaknya. Oke, dari saya, tadi saya mau mengingatkan lagi untuk webinar hari ini bisa ditonton di YouTube channel PSKD School. Jangan lupa di-like, subscribe, komen, juga di-share sebanyak-banyaknya. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, dari saya mewakili PSKD dan Yayasan Garis Putih, sangat berterima kasih untuk audiens kita hari ini yang sangat aktif. Wah, senang banget pertanyaannya keren-keren Senang ya. sekali, keren sekali. Saya ingin mengucapkan selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini menyenangkan dan bisa dihabiskan bersama orang-orang yang disayangi. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu Sampai lagi jumpa. di PSKD webinar series berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.